Ini menarik. Ada salah satu guru cantik waktu itu perempuan ya. Dia bilang gini ke gua, sama Mas itu kacamatanya buka, kelihatan mahasiswanya. Katanya. Oh iya ya Mbak, makasih Mbak ya gitu. Nah, pas gue cuma taruh kemudian gue dulu bawa tas, tuh taruh di tas gitu, gitu. Benar juga gitu. Lagi gue pakai kemeja kan gitu. Udah di depan ini si Dwi udah lari cepat ya, hikmah juga ya. Kalau 5 tahun kan, ya sekarang istrinya besok larinya cepat gitu. Wah, lincah juga ya. Gua udah mau mulai jalan agak cepat waktu itu, dipegang sama itu ada laki-laki. Mau kemana kamu gitu? Wah ini pakainya pakai bebas, ternyata polisi belakangan gua tahu. Udah gua masuk ke dalam pintu pagar DPR ke dalam. Oh kamu lihat tuh, tentara udah mulai datang. Tengokku iya benar. Beberapa tentara udah mulai datang. Dulu kan kita kan ngerinya sama tentara dulu. Kalau dulu ya, gitu ya, sama loreng kan gitu. Jadi kalau tangkap polisi waktu itu dulu mendingan, gitu. Gitu iya. Nah belakangan itu agak gue dengar parah itu si Fajar dan Male itu. Mereka betul-betul dipukul itu di dalam Polda. Oh Iya emang dipisah ya? Gue lupa kalau soal itu apakah mereka dipisah atau digabung ya. Gue pernah tanyain sih ke mereka. Kalau dengan Male belakangan gue ketemu pernah di Jakarta di Cikini, dia kan udah jadi pengurus Partai Demokrat Sumut kan. Ya udah lumayan berduit lah, udah advokat. Pakar-pakar KPK juga dia suka tanganin gitu kalau cerita dia. Kalau Fajar terakhir dulu berapa tahun yang lalu sebelum COVID dia aktif di PAN ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang Hidanasi gitu. Nah itu jadi gue pernah nanya hal itu juga ke mereka itu, gue malah lupa apa mereka dulu digabung atau dipisah selnya ya. Tapi yang jelas pengakuan mereka berdua tuh mereka tuh disiksanya parah juga. Mungkin nggak sampai di strum tapi dipukul berkali-kali, terutama Idan Nasib karena dia pakai kaos Soekarno kan, sampai dia harus melepasin. Oh ya gue ingat, sampai dia harus melepasin kaos Soekarno-nya itu supaya nggak dipukulin lagi gitu. Ini pengakuan cerita Idan Nasib dulu ke gua dulu. Pada saat gua kemudian dulu pada saat udah setelah reformasi udah ketemu kan, kangen-kangenan gitu biasa kan. Oh berarti harus lepas kaos baru nggak dipukulin? Iya sampai gitu waktu itu dia sampai akhirnya harus lepasin kaosnya gitu. Halo, ketemu lagi nih. Hari ini si Iqbal ada nih, motornya nggak mogok. Hari ini narasumbernya Hari Kodok orang sebutnya. Gua nggak tahu nanti dijelasin sama dia anak pakai kodok ya. Iya. Oke, mulai ya Bang. Apa nih? Pertanyaan awalnya Latar belakang dulu. latar belakang personal ya. Personal. Kalau nama lengkap gua Syahrini Hari. Emang teman-teman terutama di PRD dulu manggil Hari Kodok tuh Kodok itu panggilan dari salah satu kawan state Jabodetabek dari komisariat kampus gua dulu Universitas Islam Jakarta kan, yang gua entah kenapa apa mungkin karena mandi gua tuh agak lama ya gitu ya sehingga gua dipanggil Kodok kan. Gua bingung juga tuh hubungan antara Kodok sama mandi agak lama gitu. Nah tapi ya seperti itu sehingga mayoritas kawan manggil gue dengan panggilan itu, terutama di PRT dan yang punya hubungan politik garis benang merah lah ya gitu, dengan LMND dan lain-lain. Nah jadi kalau gue sendiri lahir di keluarga menengah. Ibu gue dokter PNS, ya, ayah gue juga PNS gitu. Nah jadi tapi emang gue tumbuhnya itu di keluarga yang semangat beragama Islamnya itu memang tinggi. Ya, ayah gue sendiri ini simpatisan Masyumi walaupun dia PNS. Gitu. Ibu gue Muhammadiyah. Gitu. Makanya dulu waktu kecil tuh gue selalu sholat itu di Masjid Muhammadiyah. Jadi ngikutin kalau Muhammadiyah mengumumkan lebarannya di tanggal 17 lebih awal. Nah ngikut tuh di sholatnya di Masjid Muhammadiyah Cawang. Dulu gue tinggal di Cawang sebelum tinggal di Klender saat menikah sampai sekarang gitu. Nah keterlibatan gue di PRD dulu sebelumnya pada saat gue dulu ikut aktif di HMI tahun 95, jadi gue kuliah HMI dulu berarti? HMI dulu ya, HMI di Universitas Islam Jakarta Utan Kayu.
ya kan, Matraman dekat dari sini. Nah, Fakultas Hukum. Jadi selama bergiat di situ di HMP itu, gue baru tahu tuh pada saat latihan kader itu, kami yang ikut latihan kader satu kan, kalau di HMP itu nama perkaderannya namanya LK 1, 2, 3 nanti. Yang LK 1 itu diberitahu kalau kita ini HMI yang asasnya Islam. Gitu. Dijelasin sejarahnya, gitu, sejarah perpecahan HMI di masa lalu akibat pemberlakuan RKK BKK ya tahun 85 gitu. Nah, dan gue perhatiin memang pada saat itu di tahun 95 ya, masih era Orde Baru ya. Cuma HMI MPO di kampus Mijit, nggak ada HMI Dipo, GMN-nya apalagi nggak ada waktu itu. Jadi betul-betul sangat dominan HMI MPO itu di kampus Mijit. Dan belakangan gue baru tahu juga, justru pada saat gue aktif di PRD malah tahunya di kampus ISIP itu juga HMI MPO kuat, walaupun GMN-nya juga ada, ya kan. Nah, tapi HMI MPO termasuk yang terkuat di kampus ISIP Lenteng Agung, gitu. Nah itu nanti ya pada saat ke sana. Jadi, nah di HMI MPO itu awalnya gue itu pada saat dulu jalan-jalan ke salah satu toko buku anak perusahaannya Gramedia di Kalibata, gue ingat banget. Jadi ada buku PIPHAM, buku kecil PIPHAM, Pusat Informasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia, PIPHAM. Nah, gue lihat sekretariatnya ini dekat rumah tempat tinggal gue nih, di jalan Jalan Budi Asih gitu, di Cawang, di Sartika. Iya, di Sartika. Yang belakangan gue tahu ketuanya itu si Bang Lenon, Agus Lenon tepatnya gitu. Dia kalau aktivis LSM itu terkenal tuh, Agus Lenon di kalangan LSM dan juga pergerakan pada saat itu ya, di zaman itu, saat itu sudah almarhum. Nah, gue telepon dulu tuh, ada nomor teleponnya kan. Nah, ada nomor teleponnya, si belakangan gue tahu ini yang ngangkat si Dedi Syekh KPWI. Nah, almarhum juga kemarin, si Dedi Syekh. Halo, iya, assalamualaikum bang, gitu. Iya, waalaikumsalam. Gitu. Ini sekretariat PIPHAM ya, iya benar gitu. Saya mau tanya dong. Nah, sebelumnya gue udah sempat baca berita aksi Smith Pijar di majalah Forum Keadilan, Gatra, pada saat itu yang banyak kan. Terutama kalau aksi Smith PRD itu yang aksi loncat pagar solidaritas Timor Leste. Iya, terus lalu aksi organisasiran rakyat gitu ya, kasus petani buruh gitu. Nah, sedangkan Pijar itu kan konsisten di isu turunkan Soeharto dan hapus militerisme. Ada perbedaan itu dengan PRD. Smith PRD itu cabut di fungsi ABRI, cabut pakai primadona politik ya kan. Kalau Pijar nanti aplikasinya ke atasnya nanti Aldera, itu belakangan ya. Aldera itu di tuntutan hapus militerisme dan turunan Soeharto ya. Nah, gue tertarik bergabung ke salah satu ini nih. Nah, gue tanya ke si Dedi. Sebentar, itu tahunya dari mana? Tahu tentang adanya Pijar, PRD, Smith di majalah itu ramai waktu itu, majalah mingguan ya, terutama majalah berita politik. Gatra waktu itu ya, ada Forum Keadilan, Tempo juga waktu itu. Di situ diberikan aksi mereka kan berani kan, radikal, sehingga memancing perhatian media massa untuk meliput aksi-aksi mereka, memberitakan kegiatan mereka pada saat itu. Nah, gua telepon waktu itu saya ngangkat si Dedi saya belakangan itu, gua tahu namanya. Saya mau tahu dong bang, ini nomor telepon sekretariatnya Smith atau Pijar gitu. Saya bentar ya, gua cek dulu ya katanya. Ini kalau nomor telepon sekretariat Pijar gua nggak tahu, tapi kalau Smith PRD gua tahu nih, di Kebon Baru Tebet kata dia gitu. Dan kasih nomornya gitu. Kasih nomornya, terus gua nanya juga. Bang ini, yang mungkin karena aku mahasiswa baru pada saat itu ya, abang kuliah juga? Oh saya udah lulus, udah lama gitu. Oh ya di Bandung ya? Ya di Bandung bang ya. Di universitas mana bang? Universitas Gajah Mungkur kata dia. Gue ayam. Gue inget banget ya gitu ngomong begitu ya. Gajah Mungkur, apa tuh bang? Udah ntar tahu aja sendiri kata dia begitu. Belakangan gue tau Gajah Mungkur tuh logonya ITB ya. Iya, kampus ITB. Belakangan juga gue baru tahu rupanya dari ini di Deko karena dia ikut
aksi pelemparan telur busuk atau batu ya pada saat Mendagri Rusdi iya. 5 Juli ya, 5 Agustus ya. Bagus tuh. ya mungkin di situ. Nah dia termasuk yang kena DO jadi. Nah jadi setelah itu udah gue dikasih nomor telepon sekretaris Senit 3, gue telepon. Yang ngangkat gue lupa pertama kali apakah Petrus atau Anom. Tapi kan 2 orang itu yang lebih sering berada di sekretariat Senit PRD di Kebon Baru gitu waktu itu. Sampai gue datang gitu, sampai sana juga naik ini getek dari belakang jalan Otista tuh, Oh ke iya. Sungai, Ah, pakai getek saya waktu. Getek itu waktu lebih cepat nyampe ke Iya, sekretariat Kebon Baru. Iya kali yang itu ya. Iya, dan bukan server dulu sekarang. iya betul. Nah udah benar ketemu Petrus dan Alom. Nah si Petrus bilang begini, ini sekretariat Senit Jabodetabeknya lagi pindahan sekretariat, pindahan rumah ya. Jadi kalau ketuanya namanya Ganda Sembiring, gitu. Sekretarisnya Puyuh. Gitu. Nanti tak hubungin nanti kalau tinggalin aja nomor telepon rumah nanti tak hubungin nanti kalau gitu. Nah gue berapa kali tuh ke situ, sehingga gue bisa sampai 7 kali ke sana, gitu kan? Sendiri. Masih sendiri ya. Emang niat tuh ya. Iya, niat banget begitu waktu itu. Kalau seingat gue masih sendiri karena gue baru bisa merekrut beberapa teman termasuk Alvan ya. Sekarang di majalah digital Tempo kerjanya, Nurdin PNS. Nurdin kan sempat disebut juga oleh Boeing ya. Tempo Hari Nurdin. Pada saat itu ya, dengan Nurdin sekarang PNS. Ada 2 lagi sebenarnya, Susi dan 1 teman lagi. Nah itu seingat gue baru bisa merekrut mereka setelah ketemu dengan pengurus SNIR. Jadi artinya ada arahan untuk merekrut kan gitu. Jadi gue datang 7 kali ke sana tuh memang masih sendiri gitu, masih sendiri. Nah 7 kali itu ngapain aja? Ngobrol aja dengan Petrus, dengan Anom, yang lebih sering ya. Ketemu juga kadang Pak Budiman datang gitu. Rapi kalau Budimannya pakai kemeja, masukin udah pakai celana bahan gitu. Kita Senegal ya. ya di Tandasari juga ada Lili, Keli Ismunanto juga gue ketemu sama mereka itu. Wilson gitu, Kunusian Ponto, banyak lah, Nezar gitu, Nandi Arif. Nah, lalu ya udah akhirnya di 7 kali datang itu baru gue ketemu Garda gitu di situ. Oh, jadi selama itu tuh Ganda tuh nggak ada dulu. Nggak ada melulu, ya. Karena memang itu sekretariat Senit PRD pusat yang di Kebon Baru. Beda dengan sekretariat Senit Jabodetabek kan gitu. Iya. Ya. Nah, jadi benar mereka berpindahan dan kontraknya yang terakhir itu di Camat Gabun di Lenteng Agung. Yang sering disebut juga oleh Lukas dan di Boeing di podcast sebelumnya ya gitu, Jalan Camat Gabun. Nah, dan dari situ gue dikoordinasiin lalu ke Camat Gabun. Iya benar, ketuanya Ganda kan, sekretarisnya Buyung, itu ada Rosso juga ya. Rosso tapi waktu itu belum jadi pengurus Jabodetabek, dia kayaknya masih di mengorganisir komisariat ISTN seingat gue gitu. Walaupun dia senior tetap di atas gue ya gitu. Nah dari situ gue mulai merekrut, ada 4 orang teman lainnya yang Alvan tadi gue sebut ya, Nurdin, Susi, lalu terakhir lagi ada 1 cowok nih, gue lupa namanya. Nah 5 orang ini Itu anak UNJ juga. WIJ, WIJ. akhirnya terbentuk komisariat Senit WIJ. Nah sebentar, hubungannya sama HMI-nya gimana? Nggak ada hubungannya, jadi itu tadi karena gue aktif di HMIO ya, ada yang belum gue sebut ya. Jadi di HMI itu gue merasakan terbatas gerak HMI dalam merespon isu-isu politik saat itu, ada keterbatasan. Mungkin karena langgangnya bentuknya HMI, formatnya kan organisasi ekstra universitas kampus yang lebih formal mungkin ya. Pada saat kalau Senit itu mungkin di luar itu dan tidak perlu ada selama ini nggak perlu ada izin mungkin atau permisi nuwun ke pihak universitas kampus ya mungkin ya gitu ya, mungkin ya begitu ya gitu. Kan beda dengan HMI yang udah berdiri bertahun-tahun begitu. Nah tapi pada saat gue gabung ke Senit itu gue disesali tuh oleh senior-senior di HMI kan ya, sampai gue pernah ditelepon itu oleh pengurus Senit pengurus HMI MPO Jakarta yang baru terpilih. Jadi pada saat konferensi cabangnya itu gue ikut konferensi cabang HMI MPO itu Jakarta sebagai peserta dari mungkin bukan peserta tapi hanya punya hak suara aja, hak
hak bicara aja. Hmm. Hak untuk menentukan pilihan itu belum ada. Jadi mungkin peninjau waktu itu status gue itu peninjau mungkin saat itu. Nah, tapi belakangan karena gue kenal ya itu tadi ya, gue telepon Dedi gitu ya, dan dapat nomor telepon sekretaris PRD itu, beredar luas tuh. Itu karena ayah gue sendiri kan salah satu dosen di UIJ, yang notabene adalah dosen juga dari senior kampus gue ini, yang mereka aktif di IMPO kan gitu ya. Kok si Hari kok bisa gitu loh, gitu yang ya yang garis politik ayahnya itu selama ini Islam gitu ya, gitu. Kok bisa ke kiri gitu ya. Gue waktu itu kan nggak terlampau paham soal isu kiri, ya kan. Baru saat koordinasi ke Camat Gabun belakangan ya, termasuk Hadi juga tuh yang menjelaskan juga waktu itu. Kiri posisinya karena dulu waktu di itu posisi duduk ini kalangan kaum yang kritis. Oh Di iya. parlemen Prancis dulu ya, zaman Raja Louis berapa gitu Iya ya. iya Gitu. iya. Gitu. Jadi di situ kalau gue dijelaskan yang gampang mungkin itu seperti itu awalnya. Gitu. Tapi yang gue pada saat itu memang Smith, PRP dan Pija yang lebih berani, dan memang Gus waktu itu sudah berpikiran memang yang harus dirubah nih sistem politiknya kan, gitu. Nggak bisa kasuistik ada soal isu tertentu pejabat korup yang ya entah siapa begitu yang atau oknum tentara, oknum polisi ya begitu berbuat apa yang direspon, enggak, tapi sistem politiknya memang. Nah, gue sampai ditelepon itu sama gue namanya si Bang siapa gitu ya, ketua HMI Jakarta yang terpilih, di telepon ke rumah dan dia ngobrol gitu, Hari kenapa menentukan pilihannya ke ini, ke Smith gitu, kan baru aktif di HMI gitu. Ya jadi gini Bang, saya jelasin seperti tadi yang gue jelasin itu ya, karena sistem politiknya yang memang harus dirubah gitu. Nah, terus pertanyaan terakhir dia begini pada saat itu, gue ingat banget. Kalau menurut Hari, pemerintahan saat ini tuh kayak gimana gitu? Kalau menurut saya Bang, gue udah semangat ya kan, menjelaskan aja kan gitu. Allah sih aktivis baru gitu. Pemerintah sekarang ini diktator Bang, otoriter gitu kan gitu. Dengan apa dukung sabrinya gitu. Walaupun kakak gue tentara gitu ya. Gitu. Makanya belakangan juga kakak gue juga kaget-kaget, tapi nanti itu nanti ceritanya. Iya. Gitu. Nah, jadi ya udah oke, kalau Hari udah menentukan pilihan di sana, ya ucapan kata mutiara dia lah kan seperti itu ya. Gitu. Nah, jadi ya udah akhirnya gue tinggalkan tuh betul-betul udah aktivitas HMI. Gue full di Smith PRD gitu. Jadi keaktifan gue tuh mulai dari tahun 96 awal sampai ke tahun 2000-an pada saat PDS Smith ya. PRD gitu. Nah itu pada saat gue aktif di Smith itu udah mulai merekrut 4 orang teman gitu, dan kami dilantiknya itu oleh Garda di rumah kontrakannya Susi. Susi ini dia perantauan dari Bandung, kuliah di UIJ kan gitu ya. Dan dia kontrak di Jakarta Pusat di Salemba gitu. Nah di situ tuh dilantik ya kan, pakai ADRT ya kan, angkat tangan kiri gitu juga. Gitu. Ya kita ikuti aja lah pada saat itu ya gitu. Jadi kan persyaratan untuk membentuk komisariat itu 5 orang. Ketua, sekretaris, Departemen Pendidikan dan Propaganda (DPP), Departemen Pengembangan Organisasi (DPU), dan DDU, Departemen Dana dan Usaha. Itu struktur Smith PRD saat itu. Pas 5 orang. Nah setelah gue aktif, gue juga tahu bahwa sampai sebelum 7 Juli pun itu Smith itu hanya ada di 3 kampus. Jadi ada beberapa kampus memang yang nggak bisa terbentuk komisariatnya. Bahkan ISTM yang kampus itu kampus perjuangan aktivis ya, yang kritis waktu itu terhadap rejim Orde Baru, itu nggak bisa terbentuk komisariatnya. 5 orang aja nggak bisa terbentuk. Atau kalaupun mungkin gue keliru ya, kalaupun terbentuk nggak aktif. Jadi status yang aktif itu Smith UI Depok, Smith IIC, nah ini yang terbesar, yang terbanyak, Lenteng Agung, dan Smith UIJ kampus gua yang pas 5 orang tadi itu. Gitu. Itu dimusuhin nggak sama organ-organ kampus sama kampusnya tuh? Ya. Kalau yang gua alami ya dengan teman-teman terutama gua ya. Tapi ini belakangan gua alami pada saat lagi aksi mengorganisir mahasiswa dalam rangka waktu itu aksi serentak menjelang reformasi kejatuhan Soeharto. Nah, dan sampai kejatuhan Soeharto pun gua mengalami itu. Jadi ada teman gua kan waktu itu juga, tapi ini belakangan ya, nggak apa-apa ya loncat-loncat ya. Gua utusan resmi waktu itu dari kampus di Forum Komunitas Mahasiswa Sejabodetabek.
Oh, yang bersama IVA yang kemudian ini menjadi forkot. iya iya. Ya. Nama resminya itu kop suratnya gue masih ingat. Forum Komunitas Mahasiswa Jabotabek. Kop surat, statement gitu ya, pernyataan sikap gitu. Kalian dulu emang bener, amin. Main gitar dulu di depan sekretariat GMKI Salemba di jalan tuh. Karena pernah waktu itu untuk bikin pernyataan gitu kan kita bikin tim kan, nah gitu. Nah, lalu gue bergaul bareng sama dia gitu. Bikinnya di kampus, di sekretariat dia. Nanti kan akhirnya di GMKI gitu. Oh, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, iya. Nah, Mama lu sebelum gue kesana tuh ngeliat nih, yang gitar dulu di pinggir ngamen gitu ya, gitu. Nah, gitu. Jadi Nggak, berarti awal-awal tuh nggak dimusuhin ya? Waktu bangun. waktu iya mungkin karena dipikir ini mungkin cuma 5 orang pun mungkin nggak tahuan juga, mungkin baru hari aja nih lah gitu ya, itu 1 orang dianggap mungkin nggak inilah, tapi lama kelamaan mungkin di kampus UIJ agak sedikit dianggap mereka mungkin mengganggu sehingga gue merasakan ada intrik. Karena pengaruh waktu itu gue bisa, tentu kita kan sebagai kader mempengaruhi kan, mengajak merekrut ya kan orang ya kan. Jadi mungkin di situ yang kok si Hari kok bisa merekrut beberapa orang gitu, bisa mengorganisasi aksi termasuk yang Semanggi 1, 2 itu kan waktu itu juga ada mobilisasi itu belakangan ya. Waktu itu, walaupun waktu itu menggunakan Komrat. Gue sudah keluar dari Korpat, kenapa? Karena bukan dari Korpat, dari Forum Komunitas Mahasiswa Jabotabek itu karena mandatnya gue ditarik oleh Senat. Jadi gue tuh putusan resmi di Forum Komunitas Mahasiswa Jabotabek itu berdasarkan mandat resmi dari SMPT, waktu itu namanya SMPT. Kalau sekarang Ben, ya kan? Kalau ini dari Senat, perwakilan Senat. iya, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Gitu. Yang notabene mereka para aktivis ini MPO juga kan. Hari, Sadinia dan Iva waktu itu cewek. Iva pernah dekat sama beberapa teman di Forum Komunitas Mahasiswa Jabotabek itu juga termasuk dengan Sela, dia kenal. Sela kan juga sudah disebut ya kemarin oleh Boeing ya. Ada Boeing nyebut Sela. Jadi dari ISIP, Senit ISIP dia. Nah, dia di Forum Komunitas Mahasiswa Jabotabek itu juga. Tapi setelah terbentuknya Forkot, nanti kan Forkot berjalan, split kan Forkot kan, ada Pamret, ada Konbes. Iya. Ada. Ya. Nah, Sela ikut di Pamret. Karena ada dari ISIP. Kalau ada lagi Forkot yang dominannya itu aktivis hijau, pohon bersama. Iya, banyak. Ya, gitu. Masuk ada si Topan, ya atau dulu di situ. Balik lagi ke Enda. Iya, boleh kayak gitu. Dari sampai mana? Sampai diganggu itu. Oh, bukan habis pelantikan. Habis pelantikan. Habis pelantikan, itu dinamikanya cepat sekali memang. Banyak penugasan. Penugasan pertama gue sebagai keamanan di panitia Kongres Senit yang kedua. Di bulan, seingat gue di bulan Maret 96. Ya, yang menghasilkan ketumnya itu Andi Arief dan Sekjen Nezar Patria. Berarti sebelum 27 Juli ya? Oh iya, sudah Juli ya. Itu di bulan Maret seingat gue ya, Kongres Senit yang kedua itu. Nah, itu wah, gue pertama kali ngeri benar itu. Iya, di Purwokerto kan, dan lokasinya gue juga baru tahu pada saat nyampe itu ternyata di kaki gunung. Selamat, gitu. Gue pikir di suatu rumah gitu ya, di satu tempat gedung apa gitu. Itu buka tenda gitu? Iya, bukan tenda di kaki gunung pegunungan Gunung Slamet itu. Iya, seingat gua iya ada berapa tenda gitu kan. Jadi gua baru tahu pun di lokasinya di kaki gunung itu pada saat gua udah nyampe Purwokerto. Si Ardi baru ngasih tahu. Gitu. Jadi dari sini dalam perjalanan karena gue juga kan nggak kepo, gitu. Kan namanya masih baru ya, nggak nanya-nanya. Tapi memang, gitu. Nginepnya waktu itu di rumah Bayu pertama kali waktu itu. Transitnya di rumah Bayu Smith Purwokerto. Oh, Bayu Jawa Tengah ya? Iya, belakangan dia aktif di Bakti Nasdem, tapi gue nggak tahu kalau sekarang masih aktif ya. Gitu. Bayu itu. KPW Jateng dulu. Nginep di rumahnya gitu. Dan yang lucu ini, sepanjang perjalanan itu ada lucu nih. Yang gue nggak lupa. Jadi kalau dia kan sampai terminal gitu ya, stasiun. Naik ke stasiun dulu lah, naik kereta kan sampai di Purwokertonya kan dari situ kan naik angkot ya, terminal. Sepanjang dari stasiun terminal itu kan pasti ada aja tuh dagang kaki lima, beca yang nawarin kan gitu ya. Ardi itu jawabannya selalu boten mbak, boten bu, boten.
Enggak kan, artinya kan walaupun dia gitu malah tawaran itu gitu. Gua sih ya waktu itu ikut aja ya gitu. Gua pikir mana emang lagi gak ada duit sih hari ini. Iya emang ya, seperti begitu lah. Ya jadi berdua aja gua sama Ardi itu berangkat dari Oh, Jakarta. berangkat dari Jakarta Dari belum? Jakarta berdua sama si Ardi. Teman-teman yang lain itu yang ternyata pas sampai di rumah Bayu kok ada beberapa orang kan gitu. Oh bisa berarti. Iya, beda-beda ya, ternyata yang berangkat begitu. Nah, mungkin di situ, tapi di gue yang gue ingat di tempat Bayu itu, kayaknya hanya panitia keamanan. Jadi berarti berbeda dengan panitia yang lain mungkin ya. Acara mungkin yang lain-lain gitu. Peserta dan Konsumsi, lain-lain. ya mungkin logistik gitu. Jalan kaki sih. Jalan kaki kemana Bi? Gue masih manggil bang. Waktu itu masih bawa ini kan, pengaruh ini ya, masih manggil bang. Mana bang kita jalan bang? Ngajak Karti. Ini udah ikutin aja kita satu-satu kok di kaki gunung gue liatnya. Kok di sini? Ini beneran kita kongresnya di sini bang. Kongresnya. Iya kan. Nah sampai atas baru gue ketemu tuh ada Budiman, Andi Arif, Nezar, Petrus, Anom, ya semua hampir semuanya lengkap lah ya. Dan luar biasanya kok nggak ada satupun yang tertangkap. Artinya kongresnya itu aman. Jadi waktu itu gue setelah itu menilai wah Ada berapa dulu? Ada 50 ya? ada. Kalau seingat gue ada. Karena itu kan kongres. Oh sorry nggak nyampe. Karena itu kongres SME, bukan kongres PRD. Kecuali kalau kongres PRD ya mungkin nggak nyampe 50. 20? Mungkin 30 sampai 40. Mungkin 30 sampai 40 ya. Gitu. Kalau seingat gue sih 50. Tapi mungkin kalau gue keliru ada keterangan kawan lain mungkin aja. Gue keliru. Terus yang menarik ini juga nih, gue juga nggak lupa juga pada saat itu tuh gue sempat baca sebelumnya kan baca soal manifesto politiknya PRD ya. Ada sesuatu yang mengganggu gue gitu, jadi dan itu penasaran gue pengen nanyain ini. Gitu, disebut bahwa Partai Masyumi adalah partai berjuasi gitu. Itu ada disebutnya gitu ya. Gitu. Dalam konteks sejarah politik masa lalu ya gitu. Nah, waktu itu gue tanyainnya waktu itu ke Munif pada saat di atas itu. Ya kan ada kesempatan gue bertanya ke pengurus pusat, gue tanyakan kan Munif kan ketua umum Smith yang sebelumnya. Oh, Iya, Munif itu almarhum ya gitu. Nah kemudian digantikan oleh Andi Arief kan. Nah Munif itu dia menjelaskan ada sedikit waktu itu terus tapi bulan itu terus jalan gitu ya. Gue masih berdiri, rupanya dia ngomong sama Budiman, gitu kan. Nah, terus mereka berdua nyamperin gue tuh. Budiman yang jelasin ke gue. Gue merasa pun ini ketumpean kan gitu ya. Yang selama ini banyak disebut-sebut di media massa gitu. Menjelaskan langsung ke gue merasa waktu itu terhormat juga waktu itu. Iya, waktu itu. Jadi konteksnya itu karena dia bilang ya para tuan tanah banyak ya begitu dan kebetulan mereka ada di Partai Masyumi begitu. Tapi terusan jawaban itu apa mungkin karena gue datang dari latar belakang keluarga yang Islami ya, jadi belum sepenuhnya bisa menerima tentunya kan gitu ya. Ya, tapi ya seperti itu faktanya. Tapi tetap itu nggak mengurangi semangat gue untuk terus bergiat di Smith PRD karena gue penasaran nih, anak muda ini luar biasa ya, berani gitu ya. Dan yang bikin salah satu gue juga yang kagum juga ini, mereka datang dari banyak kalangan dari kampus negeri kan. Iya. Ya, dari kampus negeri banyak yang gitu loh. Ya, yang gitu, yang Jakarta UI, yang di Bandung ITB gitu ya. Kalau Polpat agak belakangan susah tuh. Nah, soal cerita Polpat gue juga pernah tuh kesana bulan Maru ya. Nah, kita tahu GM di Jogja ya kan, di Lampung Unila ada Habibur Rahman, Solo ada WNS, Jabo, Kali, Ismu gitu, Udik, Semarang ya, dan terus dan kawan-kawan gitu. Jadi, nah, ya seingat gue itu kegiatan gue yang pertama, atas yang kedua itu ada aksi buruh di Tandes. Oh, Setelah itu Surabaya berarti. Iya, Surabaya ya. Nah tetapi dalam list nama yang gue baca, nama gue nggak ada nih gitu kan. Tapi gue lihat Selvan malah ada Selvan gitu. Gue pikir terus bertanya ke Lukas, gue nggak ada nama gue nih Wi,
waktu itu namanya masih Duin panggilannya. Tugas kan setelah 7 Juli kan. Ya. Ini bukan nama gue nggak ada nih. Iya, Dok, lu di sekre aja udah gitu, jagain sekre. Oh ya oke. Yang kakak Alvan gitu. Nah semuanya juga kan kita kan bagi-bagi tugas coy kata dia. Oh ya oke. Mungkin Alvan ya kan biasa kalau kita bergabung organisasi baru dimanapun juga pasti diuji ya kan Iya. oleh tugas. Nah mungkin ujian gue udah di kongres meet pertama itu, kedua sorry. Nah si Alvan dikasih Brutades itu, karena kan Alvan Nordin belakangan yang gue aja. Oh, seingat gue Nordin berangkat juga nggak ya, gue lupa. Iya jelas Alvan berangkat, gitu. Yang waktu itu 3 orang kader tertangkap ya, yaitu Dita Indasari, Kun Hussein Ponto dan si satu lagi tuh yang sekarang jadi advokat lumayan terkenal tuh di Jawa Timur Surabaya. Gue lupa namanya si, bisa di browsing sih ada namanya gitu. Nah itu setelah itu kegiatan waktu itu solidaritas apa lagi ya? Ini kampus Bumi Berdarah, ya kan? Makassar. Universitas Muslim Indonesia Berdarah, betul, Makassar gitu. Ya bikin aksi mogok makan di LBH ya gitu ya. Gitu. Gue juga nggak ikut di situ karena gue juga agak alhamdulillahnya nama gue nggak masuk. Itu kan ini pakai instruksi tentunya, nama-namanya udah ditentukan oleh pengurus kan. Iya. Oh, Gitu. gitu. Ini kalau, mungkin kalau ada yang keberatan baru ngomong, nanti mungkin didiskusikan, kalau dia nggak mau udah coret namanya gitu. Tapi itu udah ditentukan juga nama-namanya yang mau makan. Seingat gue ya gitu ya, pasti gitu. Nah, alhamdulillahnya nama gue nggak masuk deh. Gitu. Nah itu, nah di situ juga tuh kalau yang seingat gue itu pertama kali Victor Da Costa datang tuh, dia mulai gabung tuh ke teman-teman SNIT, Victor Da Costa. Lalu apa lagi? Solidaritas terhadap PDI ya, gitu. Sebelumnya ada aksi di Gambir, tapi mulai di Gambir gue malah nggak ikut waktu itu. Mungkin apa gue balik ke kampus atau ada keperluan lain gitu. Gue nggak ikut, gitu. Itu dan itu ya, aksinya tuh ini bentrok gitu kan. Solidaritas, aksi solidaritas Bumi itu juga sempat juga yang gue ikutin waktu itu. Ada bentrokan, tapi bentrokannya pada saat LBH. Jadi gini, aksinya dimulai pertama kali waktu itu di tim Taman Ismail Marzuki, gitu, di tim. Nah yang gue ingat itu oratornya itu ada Garda dan Rosok. Rosok tuh yang gue liat penuh kagum gitu Pak Tip. Dia baca puisinya di situ tuh yang hanya satu kata lawan itu. Iya. Bunga dan tembok. Iya. Gitu. Nah dari situ rally menuju LBH, gitu kan. Nah di LBH itu tugas polisi itu udah bikin pagar betis di depan, nah ya kan. Nah itu mulai bentrokannya situ. Tapi bentrokannya nggak pukul-pukulan gitu. Jadi masa yang di dalam LBH tuh melempar batu, botol kayak begitu. Gue lihat juga si Alvan juga, Nurdin juga sempat main. Nurdin kayaknya enggak, tapi kalau Alvan sempat gue lihat itu. Alvannya mah agak berani gitu juga. Beraninya pada saat itu lumayan lah kalau dalam soal begitu. Iya. Nah, mungkin sampai situ dulu ya. Atau kalau ada pertanyaan lain. Kalau seingat gue itu lantas, oh ya ada lagi aksi buruh Indosus. Buruh Indosus waktu itu yang gue ingat waktu itu kami sampai ke DPR. Nah, yang bikin tegang waktu itu lampu pada saat malam itu dimatiin. Oh iya, Lukas cerita. Oh ada Lukas cerita. Iya. Gue belum lihat kalau yang interview Lukas ya, yang gue lihat itu kemarin Boeing. Oh. Nah, itu pun masih ada sisa beberapa menit kan gitu. Tadi gue masih lihat juga tadi. Nah itu yang gue ingat ada satu wartawan itu yang suka nongkrong di LBH itu, siapa namanya, Martin atau siapa ya, wartawan Suara Pembaruan atau Kompas gitu. Dia ini mengingatin gitu tuh, hati-hati gitu, nanti aku tugas kalau berada di depan apa seperti apa lomanya. Gue ingat Martin itu orangnya tinggi gitu. Dan belakangan gue pernah tanya itu ke ada salah satu kawan, belum lama sih, baru setahun yang lalu itu. Dia masih hidup katanya, mungkin udah tua juga. Nah itu jadi itu sampai ya aksi mimbar demokrasi lah di yang. Tapi waktu Indosus ada proses deploy ya, maksudnya sempat dikirim deploy ya? Kalau seingat gua dari daerah-daerah enggak, karena kalaupun deploy itu yang dari yang terdekat aja. Karena Indosus itu adanya di
seingat gue di luar Jakarta ya. Seingat gue di Bogor deh. Pabrik Indosus itu seingat gue di Bogor, karena waktu itu yang aktif itu organisasi buruh yang dari yang sering ke Bogor, seperti misalnya Nacung. Nacung, nah ini perlu juga nanti Nacung ini di interview karena dia termasuk mantan aktivis KPRT yang sangkatan dengan para senior lainnya gitu, dengan Budiman, dengan Jakobus, Eko Kurniawan gitu ya. Bahkan Jack pernah bilang waktu kami ketemu dengan Jack itu kemarin, walaupun nggak ada peluang lain gitu, dia bilang Nacung ini dulu satu kolektif sama gua di Depok dulu ya, satu kolektif. Nacung memang dia buruh dulu gitu loh, terakutnya dari buruh gitu. Iya, walaupun belakangan sekarang dia jadi punya media online di Sumatera Selatan gitu, ya juga suka main bisnis ya gitu ya. Nacung Tajudin. Nah jadi gitu, jadi seingat gue itu, karena dulu Nacung ditugaskan organisir buruh di Bogor, kan dulu kan pakai wadahnya kan PPBI itu namanya. Iya. Gitu. Jadi seingat gue nggak sampai deploy kawan-kawan dari Jawa gitu, nggak. Enggak, maksudnya mahasiswa nggak ada yang taruh di. Oh iya pasti, kalau untuk deploy istilahnya bukan deploy, kalau yang lebih tepat, kalau setahu gue ya tapi live in. Lebih ke live in. Live in, istilahnya live in gitu. Live in kan cuma sehari 2 hari, nggak sampai seminggu kalau live in. Tapi kalau deploy itu program yang sebenarnya kalau kita bisa nilai ini agak lama, tapi walaupun belum tahu kapan berakhir. Misalnya deploy dalam soal struktur komando dulu PRT bawah tanah ya gitu, komando, nah itu memang deploy ya gitu. Sebutannya kan deploy non permanen. Iya. Istilahnya iya. Dan kalau zaman gua kan biasanya sebulan tuh proses menuju Mayday kan biasanya dibuang-buangin tuh masuk ke kantong-kantong guru biasanya. Iya. Kapuk kalau dulu kan. Iya. Jadi tetap disuruh masuk juga ke kantong guru ya. Di Indosus itu mahasiswanya tetap masuk juga atau? Sehingga gua tetap masuk ya, karena kan tetap harus ada mahasiswa kan yang untuk menjelaskan kenapa harus aksinya mogok, berhenti kerja, dan keluar pabrik begitu. Kalau dulu kan sebelumnya kan buruh itu kan kalau berhenti mau kerja mogok itu kan hanya duduk-duduk aja kan di pabrik gitu. Baru setelah ada kedatangan mahasiswa, siapapun itu juga termasuk salah satunya dari SMIT ya, PRT, menjelaskan kalau aksi sebaiknya di luar pabrik gitu kan, gitu pakai spanduk, pakai poster gitu ya, gitu. Dan kalau bisa rally ke kantor-kantor pemerintah terkait ya kan, DPRD setempat gitu, di Snaker gitu. Kalau misalnya pabrik yang lebih besar, nggak bisa ke DPR RI bahkan gitu. Nah DPR RI pernah, seingat gue di bulan 97, tapi ini agak loncat nih, ngelewatin ke Juli, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ceritain. Nanti mundur lagi ke situ. Oh iya. Jadi ini aksi buruhnya ini dramatis karena 2 orang kawan tertangkap dan itu barisan kocak-kacir karena betul-betul direpresi waktu itu. Ini seingat gua aksi buruh di pabrik yang ada di Kapuk Jakarta Utara. Seingat gua namanya Sindol. Oh iya Sindol. Sama satu lagi pabrik, tapi gua lupa nih nama pabriknya apa, terus lokasinya di mana ya. Yang gue ingat hanya Sindol aja Jakarta Utara. Kenapa gue ingat? Karena gue ditugaskan litin di sini. Gitu, ditugaskan litin selama 1 malam aja. Gue ingat waktu pas lagi pagi-pagi itu udah mau siap-siap berangkat ke DPR, itu kan gue, ya kan kita semua mandi kan, atau cuci muka, minimal gosok gigi. Itu kamar mandi gue itu digedor masih asap almarhum. Woi bro, buruan lu mandi, lama banget. Iya gitu. Iya, jadi itu yang menangan gue salah satu yang masih asep itu. Nah tapi gue ngikutin agak sebelumnya itu ini ada pertemuan antara buruh ya dengan kami gitu ya. Pada saat gue situ tuh kan gue bahkan masih siapa gue lupa, apa masih Asep apa sama Boeing gue lupa, atau sama kawan lain gue lupa ya. Tapi pada saat gue datang itu gue lihat buruh tuh udah mulai ngumpul semua, hampir mayoritas ngumpul, kalaupun ada yang telat paling hanya 1-2 orang. Jadi dari situ gue menilai bahwa buruh ini disiplin pada saat itu.
oh iya karena berhubungan dengan mereka kalau kebiasaan kerja ya kan gitu, kalau kerja terlambat kan pasti dapat dipotong gajinya gitu, sehingga membuat mereka disiplin di hal kegiatan apapun gitu, termasuk rapat itu gitu. Gitu kan gua dan teman lain kan ya terlambat berapa menit nggak lama juga sih, tapi faktanya mereka lebih hadir duluan, soalnya kan kami yang hadir duluan kan gitu. Gitu. Jadi nah itu dari represinya. Nah ini yang gue ingat banget ya, karena dramatis itu ya. Jadi awalnya itu karena itu aksi gabungan dua pabrik besar ya, jadi banyak memang, dan kenapa makanya mobilisasinya ke DPR RI kan untuk ribuan, tapi gue nggak ingat persis berapa ribu ya, tapi untuk 1.000 aja ada pasti, kan pakai bus juga berangkatnya ke sana, berapa bus atau rally dulu pak, tapi yang pasti punya 1.000 aja ada gitu ya. Nah itu mas waktu itu yang datang tuh yang mengamankan itu masih polisi, coba gue ingat betul, coba belum ada tentara tuh. Lalu si yang gue ingat itu ada salah satu kawannya tuh Ida Nasin ya kan, atau nama panggilannya itu Fajar ya, atau Ida aja kadang dipanggil Nasim gitu ya. Itu dia pakai kaos Soekarno, Nah dia diambil dari kerumunan massa oleh petugas polisi itu. Niatnya emang untuk provokasi supaya Ini di DPR. di luar halaman gedung DPR, Oh, iya. persis di depannya jalan raya itu. Oh iya. Di depan jalan rayanya. Jadi karena memang sudah kami aksi di situ udah beberapa waktu kan, pasti ingin dibubarkan toh, mengganggu kemacetan arus lalu lintas kan, begitu kan? Iya. Nah untuk membubarkan itu caranya tuh dengan petugas polisi itu menangkap si Fajar alias Ida Nasim, yang memang waktu itu kebetulan dia pakai kaos Soekarno mencolok, beda dengan kami sebelumnya gitu. Nah, kami yang di situ gitu. Nah pada saat dia ditangkap itu dengan kasar gitu ya, itu si salah satu kawan si Kamal Pane yang dari Sumut, kalau Dan Nasim itu dari Palu. Nah mereka ini udah lama, berbulan-bulan emang sebelumnya ya gitu. Si Male ini teriak, badannya kan kurus si Male ini ya, pakai baju kemeja juga waktu itu, seingat gue karena dia sepatunya pakai kemeja dibandingkan kaos. Kalau Male, kalau yang kemarin pakai kaos, kalau gue waktu itu malah lebih suka pakai kemeja juga kalau gue. Makanya gue kalau gue di kalangan teman-teman waktu itu, Hari kodok kamu selain mandi lama rapi wangi gitu. Iya. Kamu masih ingat kan gitu. Nah jadi si Male itu dia pakai kemeja, badannya kurus waktu itu. Dia bilang, hei itu bebaskan kawan kami, jangan ditangkap gitu. Dia teriak mau belain si Fajar alias Ida Nasim kan. Lu nggak ada ampun, polisi datang lagi, diambil lagi si Male ini. Badannya yang kurus gitu kan, wah itu udah barisan pecah kaget udah didorong, dipukul ya. Nah yang gue ingat betul ini Bung, ini menarik. Ada salah satu guru cantik waktu itu, perempuan ya. Dia bilang gini ke gue, sama Mas itu kacamatanya buka, kelihatan mahasiswanya, katanya. Oh iya mbak, makasih mbak ya gitu. Pas kacamata taruh gue dulu atas, taruh di tas gitu. Benar juga gitu, lagi gue pakai kemeja kan gitu. Udah di depan ini si Dwi udah lari cepat ya, hikmah juga ya. Kalau 5 tahun kan ya, sekarang istrinya besok larinya cepat gitu. Lincah juga itu. Gua udah mau mulai jalan agak cepat waktu itu, dipegang sama itu ada laki-laki, mau kemana kamu gitu. Wah ini pakainya pakaian bebas, ternyata polisi belakangan gua tahu. Udah gua masuk ke dalam pintu pagar DPR ke dalam. Kamu lihat tuh tentara udah mulai datang. Tengok, iya benar. Beberapa tentara udah mulai datang. Dulu kan kita kan ngerinya sama tentara dulu. Kalau dulu ya, gitu ya, sama loreng kan gitu. Jadi kalau tangkap polisi waktu itu dulu mendingan, gitu. Gitu iya. Nah yang bikin gue lega juga nih bro, waktu pas ke dalam itu, ke mobil, dibuka itu belakang mobil Kijang itu, baru gue lega deh. Ada Asep, ada Boeing, ada si Indra JP. Kalau Dwi nggak ada tuh.
Ini nggak tangkap pada tadi tuh dia lari tuh. Ya Lukas kan itu ditarik sama mbak guru dia. Oh, Jalan bareng sama mbak guru makanya dia nggak oh ketangkep. iya. Penampilan juga bisa penampilan guru kalau lu si Lukas itu. Orang percaya kalau dibilang dia guru. Tapi kalau gua dibilang guru, orang nggak percaya kalau dia pakai kacamata lagi rapi pakai kemeja ya. Itu cuma semalam itu Oh masuk ke dibawa di ke Polda ya. Polda. Cuma semalam. Dan yang gua ingat juga betul waktu itu setelah selesai kami di BAP, ya pertanyaan standar lah ya. Tapi yang gue ingat nggak ada pertanyaan tentang PRT kok. Ya, iya siapa ketuanya, ini demo buruh. Kayak seperti hal semacam itu, tapi seingat gue nggak ada pertanyaan yang mengaitkan dengan PRT itu nggak ada. Gue nggak tahu tapi apa polisinya dia nggak paham atau dia paham tapi memang pura-pura nggak paham gitu ya, bisa aja kan gitu. Nah yang menarik waktu itu selesai kami di BAP, si Asep Salmin almarhum ngobrol dengan yang bertanggung jawab tuh kayaknya tuh polisi yang senior. Jadi diskusinya, Pak ini perjuangan kami kan menghapuskan fungsi ABRI, otomatis ini konsekuensinya itu nanti akan melepaskan polisi dari ABRI. Ini si Asep dia ini Agitasi lah. kita sih dijelaskan gitu kan gitu. Itu menguntungkan Pak buat polisi kalau misalnya polisi lepas dari tentara. Wah, Mas, kalau soal itu ya saya nggak ikut-ikut, kami kan nggak ikuti apa hal yang berbau politik. Itu jawabannya standar ya ke polisi senior itu ya, jawabannya gitu ya gitu. Ya gue ingat cuma semalam dan yang menjemput juga salah satunya lawyer LBH itu si Surya Chandra ya salah satunya tuh yang terkenal tuh dia kalau dia dari mulutnya sendiri dulu dia bilang saya ini triple minoritas gitu loh, dia bilang saya keturunan Cina, kan saya non Muslim dan saya disabilitas. Nah, itu salah satu yang gue ingat termasuk dia waktu itu yang jemput waktu itu, yang advokasi kami lah gitu ya. Udah cuma semalam. Nah ada hal yang lucu nih. Jadi waktu sebelumnya itu memang duit kas PRT Jabotabek gue yang pegang. Waktu itu uang itu dipegang oleh Seri Data Tambunan kan. Gitu. Tiba-tiba aja waktu itu di sekretariat KPK Jabotabek itu Ri gitu, ini uangnya aku titip dulu ke kami ya, aku mau tadi ada tugas atau ada keluar kota, gue lupa ya saat itu, tapi gue dititipkan uangnya jumlahnya lumayan tuh 1 juta lebih ada kayak saya ingat. Nah terus jadi selama gue ditangkap itu teman-teman kabarnya belakangan gue baru tahu mereka nih nggak makan di sekretariat gitu karena gue ketangkep dan uangnya gue pegang kan gitu ya gitu. Dan ya gue lupa juga apakah duit itu gue bawa atau gue tinggal di rumah, tapi yang jelas gue balikin utuh kasih seri waktu ketemu. Nah dok tadi mana uang kemarin gue titipin masih ada kan gitu? Oh, masih ada dong saya tuh dong nih. Oh iya gitu. Nah itu yang gue ingat juga tuh yang waktu itu ya yang berkesan juga. Nah belakangan itu agak gue dengar parah itu si Fajar dan Male itu, mereka betul-betul dipukul itu di dalam Polda. Oh Iya Emang dipisah ya? gue lupa kalau soal itu apakah mereka dipisah atau digabung ya. Gue pernah tanyain sih ke mereka. Kalau dengan Male belakangan gue ketemu pernah di Jakarta di Cikini, dia kan udah jadi pengurus Partai Demokrat Sumut kan. Ya udah lumayan berduit lah, udah pakar KPK juga dia suka tanganin gitu kalau cerita dia. Kalau Fajar terakhir dulu berapa tahun yang lalu sebelum COVID dia aktif di PAN ya, tapi nggak tahu kalau sekarang di Danasi gitu. Nah itu jadi gue pernah nanya hal itu juga ke mereka itu, gue mah lupa apa mereka dulu digabung atau dipisah selnya ya. Tapi yang jelas pengakuan mereka berdua tuh mereka tuh disiksanya parah juga. Mungkin nggak sampai di strum tapi dipukul berkali-kali, terutama Ida Nasib karena dia pakai kaos Soekarno kan, sampai dia harus melepasin. Oh ya gue ingat sampai dia harus melepasin kaos Soekarno-nya itu supaya nggak dipukulin lagi gitu. Ini pengakuan cerita Ida Nasib dulu ke gua dulu pada saat gua kemudian dulu pada saat udah setelah reformasi udah ketemu kan kangen-kangenan gitu biasa kan gitu. Oh berarti harus lepas kaos baru nggak dipukulin? Iya sampai gitu waktu itu dia sampai akhirnya harus lepasin kaosnya gitu. Polisinya di Soekarno juga. Mungkin juga ya waktu itu ya. Sentimen itu ada waktu itu. Mundur ke 277. Ya. Habis meninggal bebas, deklarasi dulu. Ya deklarasi. Nah deklarasi itu ini juga nih, gue nggak masuk juga tuh di panitianya.
Tapi justru Alvan Nurdin masuk, dan kalau di googling di internet, Alvan Nurdin ini ada. Jadi Fotonya. iya jelas, pakai ikat kepala merah kan, kanan kiri kan gitu. Gitu. Ada juga Daru ya, seingat gua, ada Dwi Lukas seingat gua ya. Ada Daru, lalu ada Jimmy dari SRJ Serikat Rakyat Jakarta tuh, Komisi Kota. Gitu. Ada satu orang lagi, gue lupa siapa namanya. Gitu. Jadi pada saat deklarasi itu gue malah nggak hadir. Gue itu kayaknya ada pertemuan keluarga kayaknya. Mungkin Tapi tahu. mungkin orang tua tahu. Orang tua waktu itu mungkin ngajak atau mungkin ada urusan lain. Tapi pastinya kayaknya bukan urusan kuliah kan. Kuliah kan gue tinggal betul-betul waktu itu. Oh bener-bener Iya, baru gue aktif lagi setelah pemilu 99. tapi Lulus 9 tahun. Gue kuliah. Iya. Iya, tapi alhamdulillah lulus ya 9 tahun. Mimbar bebasnya terlibat. Oh terlibat ya? Oh itu kan rutin setiap hari. Iya. Kami waktu itu ke situ tuh, semua aktivis ke situ ya. Nah, seperti itu belum tahu kan. Jadi setiap hari. Nah, cuma aku ingin mengkoreksi statement Boeing karena aku ingat banget sedikit. Kalau Boeing ceritakan pada saat di stasiun Cikini itu memang nggak bisa berhenti, kereta terus kan ya. Kalau Boeing bilang kan itu polisi yang menjaga. Enggak, di situ yang menjaga semua tentara, orek. Gitu. Pokoknya entah kenapa di stasiun itu yang Cikini terutama yang pada saat emang gua kaget kok. Pada saat sebelumnya itu gua naik kereta itu kan biasa gua dari kampus khusus bahasa Inggris LIA di Pengadegan. oh Iya, gua dulu ikut di kursus LIA Pengadegan itu dulu. Nah, selesai kursus itu gua aktivitas rutin emang sering ke mimbar demokrasi itu. Gitu. Itu jam 2 siang singkat gua ya, atau jam 3 sore. Itu ada yang jual koran itu di dalam kereta sepanjang perjalanan sebelum nyampe stasiun Cikini. Dia teriak markas PDI serbu, markas PDI serbu. Gitu. oh ini pas hari H27 Juli buat Hari-hari di Juli ya. Gue pikir markas PDI di daerah, di luar Jakarta gitu kan. Gue agak cuek gitu. Itu sendiri. Gue sendiri kan itu kan dari kursus bahasa Inggris ya itu kan mau ke sana. Biasanya kita kalau ketemu kawan juga di situ, jadi lebih aktivitas lebih banyak di sana. Sekretariat itu sering kosong, gitu kan. Kalaupun ada paling cuma 1-2 orang gitu yang nungguin. Gue pikir markas PDI di Jawa atau di daerah lain di luar Jakarta gitu. Pas dengar dekat kedua gue bilang, saya bilang, astagfirullah, markas PDI di Penogoro. Kejadiannya tadi subuh gitu kan. Dia udah naik kereta, keadaan terbit. oh iya Berarti- sore ya Betul, jam 2 jam 3 sore udah ada korannya gitu. Astagfirullah. Ini markas PDI di Penogoro yang gue sering datang kok diserbu tadi pagi. Ya ampun. Terus sampai stasiun Cikini gue nggak bisa berhenti. Terus itu loreng semua tentara, nggak ada polisi di senjata lengkap. Nah sampai gue turun di stasiun Gondang Dia. Iya, Gondang Dia. Jalan ketemu Ruri panjang. Ruri juga udah di interview tempat ya, tapi walaupun gue belum melihat saya. Gitu. Nah jalan kami berdua ketemu Wilson bareng ada satu bule. Gue pikir nih bule siapa gitu ya. Belakangan gue tahu ini bule Tiaski, ada Tiaski. Nah berempat kami terus melihat di luar, kok masa ini terus melempar batu gitu ya. Nah itu baru polisi yang yang menghadapi massa polisi. Tapi kalau yang berjaga di stasiun itu tentara gitu. Jadi kita bisa simpulkan mungkin kalau dari pengakuan gue tadi ya, tentara berjaga di objek vital. Stasiun kan objek vital ya, salah satu objek vital sarana transportasi. Tapi yang menghadapi massa polisi. Coba. Nah, karena dilempar batu terus, pasukan polisi itu mangset maju. Nah, gua dan Wilson, Rory dan satu bule temannya Wilson itu udah masuk di dalam kafe-kafe payung yang di tim itu. Gitu. Sampai akhirnya kami lihat ini, masuk lari ke dalam semuanya. Dikejar oleh pasukan polisi tadi. Aduh gimana nih ya? Aduh, jangan kita bisa kena nih, dalam hati gue begitu kan gitu juga. Nah, si bule itu kan bawa tas besar tuh, ransel gitu ya. Yang mungkin gue pikir waktu itu isinya tergitan gitu. Iya, saudara. Ditaruh di bawah, dipinggir-pinggirin ke pinggir gitu. Oh, Wilson, Ruri juga ngikut, itu juga bantuin. Gitu. Nah, dan ajaibnya gitu, alhamdulillah dilewatin oleh pasukan polisi tadi. Nggak kena gebuk karena ada orang pengunjung, bahkan mungkin dia bukan mahasiswa ya, dia nggak ikut atau nggak ikut di dalam masa yang ikut melempar batu di depan pengunjung, digebukin sama pasukan polisi itu.
Karena ada bulenya kali ya. karena ada bulenya gitu, dipikir mungkin wisatawan ini gitu, ada bulenya, emang benar-benar kelihatan bule, rambutnya blond ya, pirang gitu, bajunya putih, ya bule ya gitu. Sampai pas polisi itu ngerangsek masuk kampus IKJ. IKJ. Oh. Gitu. Alhamdulillah ya Allah. Nah, situasi udah agak tenang kan gitu ya. Polisi itu pasukan pada keluar juga. Nah, kami berempat ke jalan yang di samping tim. Oh, Di iya, jalan iya, itu, iya, yang terus sampai ke Salemba ya. Iya. Dan raya. Oh, itu situasinya udah kepulan asap, udah emang masa udah di jalan penuh semuanya gitu ya. Udah emang kerusuhan. Nah, lantas kami berempat ke stasiun Senen. Nah, gua dan Rory bareng ke sekretariat Senit Jabodetabek Kamar Gabun. Wilson dan si Bule Des itu gua nggak tahu mana. Gitu. Jadi kami pisah tuh. Nah, waktu sampai sekretariat Kamar Gabun tuh kawan-kawan udah pada siap evakuasi. Gitu. Gua lihat ada beberapa kawan ya. Gua lihat juga ada Dwi, Lukas, gitu. Ada Agung, Nugroho. Agung juga mesti interview juga tuh. Iya. Agung setelah Lariman. Nah, iya. Iya. Gitu. Nah, pas kalau 7 Juli kan represi tuh. Ya. Lari kemana? Nah, itu kan 7 Juli itu ya. Setelah itu malamnya itu kan gua bareng Rory tadi ya, bareng dari sekretariat Jamat Gabun. Terus Rory juga mungkin dia juga pastilah sama waktu itu bantu evakuasi, kan ikut juga gue juga dan Rory evakuasi. Nah, tapi yang gue ingat waktu itu gue bareng siapa, entah apakah bareng Rory atau bareng Dwi Lukas atau bareng siapa, ke kamar kontrakannya si Deddy Beruang, ya kan, ada Senit yang diisi. Di kamar itu kontrakan dia, kosannya dia itu, gue lihat itu semua pimpinan di situ. Gue lihat ada Budiman, Petrus, Anon, ya, yang gue suka juga ini gitu. Mereka lagi bahas situasi yang harus dilakukan, apa situasi terkini dan tindakan apa yang harus dilakukan. Gitu. Gue sempat mereka membahas itu, tapi nggak lama gue terus diajak ke Thales ya, gitu. Tuh. Pergi dari situ, udah. Sampai akhirnya gue udah pulang ke rumah tinggal di Cawang kan. Jadi waktu itu arahannya ya tunggu kabar aja, sementara kita nih bersembunyi aja dulu tempat yang menurut kita aman. Kalau seingat gue itu ya gue tidak ditugaskan pada saat lagi malam itu, gitu. Gue nggak ditugaskan ya, entah nggak tahu pertimbangannya apa. Terus sampai di satu malam itu gue dengar berita itu di dua lokasi itu kawan-kawan itu ditangkap, ya kan? Budiman CS di Bekasi ya, nggak ada Sembiring CS di Depok. Iya. Wah itu kaget ya, pasti kaget. Nonton di TV kan langsung juga gitu. Nah, itu posisinya di rumah? Di rumah, di Cawang, di Parabot. Lalu si Alvan telepon setelah penangkapan itu ya, entah besoknya atau 2 hari kemudian, si Alvan telepon ke rumah gue gitu. Cuy, ini situasinya agresif banget cuy. Kita kabur aja dulu. Siapa dia? Gitu kan. Siapa ini kan orang Betawi asli gitu ya. Foto gua ada lagi. Foto gua juga ada gitu. Dia lebih mikir ke situ. Kalau gua mah nggak ada. Tapi gua kan nggak mikir. Mungkin rasa idealisme mengalahkan rasa ketakutan kali ya gitu. Karena gua menolak tawarannya Alvan. Oh. Dia ngajakin kabur keluar kota. Cuy, kita kabur keluar kota aja bareng lu gitu. Kemana cuy? Gua nggak ngebayang gitu bisa keluar kota. Gua tinggal di sini, hidup gua di Jakarta. Status gue walaupun gue belum kuliah lagi, kan bukan masih status gue masih mahasiswa kan di kampus kita. Gue bilang gitu, Kak, kuliah lu gimana? Ya tinggal aja dulu sementara lah cuy kuliah kita gitu. Situasinya kayak begini gitu. Gue kabur aja dulu cuy gitu ya. Yaudah deh kalau lu nggak mau gitu. Nah yaudah kalau udah selesai obrolan lah, sampai beberapa malam kemudian itu gue lupa persisnya. Itu ada telepon, karena kan begini, kebiasaan gue tuh kalau di rumah itu emang suka nonton siaran TV sampai selesai gitu. Orang tua gue udah tidur gitu. Pertama ibu gue, karena ayah gue kan tugas di luar kota. Entah udah selesai TV atau masih, telepon rumah berdering. Tapi itu yang gue inget jam 12 malam ke atas gitu. Berarti mungkin waktu itu TVRI udah kali ya, Udah tutup udah ya. selesai. Gue angkat telepon, halo, nggak ada suara.
terus baru dengar suara, awas kamu ya, hati-hati kamu. Jadi tuh, wah, bulu kuduk merinding semua udah berdiri tuh. Nah di situ barulah gua akhirnya sadar mungkin gua termasuk yang akan diincar gitu ya. Nah gua ini main ke rumah tadi teman yang tadi gua sebut Andung. Gue berterima kasih juga ke dia dan keluarganya. Bahkan sampai saat ini kalau gue mengenalkan dia ke teman-teman lain, Andung inilah tempat gue itu berlindung. Ya, yang tadi gue sebut dia sekarang pengusaha restoran Chinese di Cikarang. Nah, ada cabang juga di Pasar Minggu. Gitu. Makanya ada beberapa kawan yang kenal dia, gitu. Walaupun dia nggak aktif di PRD karena memang dia dilarang orang tuanya terus kan. Saban gue pengen ajak, orang tuanya bilang ya nanti aja dulu, naksa. Gue kan dipanggilnya naksa sama orang tuanya ya. Dia orang Jawa Timur mereka nih kan. Tapi emang simpatisan Soekarno dan bukan hanya simpatisan, ayahnya tuh kader PD Megawati saat itu. Foto Soekarno tuh di ruang tamunya. Gitu. Nanti aja langsung mungkin karena kejadian yang dialami bapaknya ya, jadi nggak mau anaknya jadi disuruh fokus kuliah. Itu rumahnya dekat. Dekat kalau dari jarak. Gue di Cawang, dia di Pengadegan. Oh iya. Kalibata ya. Kalibata, Kalibata terus pengasana kan Pengadegan. Gitu dekat. Jadi tapi waktu itu gue niatnya pengen main, emang kan biasa gue main ke rumahnya atau dia ke rumah gue gitu. Tapi yang gue surprise tapi kok orang tuanya nggak menolak karena waktu itu situasinya banyak kawan yang dia ke rumah siapapun, bahkan ke rumah kerabat itu banyak yang menolak loh. Menolak lah. Iya. Takut digebuk. Takut itu kan gitu. Terutama kalau ke rumah kawan ya, kalau kerabat mungkin masih bisa dilindungi gitu ya. Kawan-kawan yang lain itu. Nah ini ke rumah teman, seingat gue ada 4 hari sih itu, 4 atau 5 hari. Nah barulah di hari ke-4 atau ke-5 itu ayah gue datang menjemput. Gitu. Ayah gue bilang, kandung bilang, bro itu bokap lo datang. Iya. Surprise juga kan, gue tidurnya di atas tuh di kamarnya saya nunggu dan di atas. Pas mau ke bawah, oh iya benar. Ayah gua gitu kan lagi ngobrol sama para penasihat kandung. Yang gue ingat ada ibunya deh, kalau bukan kandung gue lupa. Nah ngobrol, setelah itu gue turun ke bawah, nah gue dijemput ayah gua tuh kan di. Ayah gua kan nggak bisa bawa mobil, ya. Jadi yang gue ingat mungkin pada saat itu yang bawa mobil mungkin ibu gua gitu. Nah dijelasin bahwa malam sebelumnya itu, kemarin itu atau 2 hari lalu itu aparat gabungan datang ke rumah bapak gua di Cawang. Oh Iya. tetap digerebek juga rumah ya? Iya didatengin gitu. Yang belakangan gua tahu itu hasil bocoran dari Indra Kota, salah satu kawan yang ketangkep. Ini yang gua dapat informasinya dari masuk si Dwi Lukas dan kawan-kawan lain. Tapi make sense memang, masuk akal karena emang Indra Kota pernah main ke rumah orang tua gua itu di Cawang. Biasa kan waktu itu kan kita main kan. Gitu, misalnya kata datang berkunjung main gitu. Nah, dia tahu sama rumah orang tua gue di Cawang. Ya itu, belakangan pun gue akhirnya sempat kangen ya dengan terbitan-terbitan dulu yang gue punya gitu ya. Di era itu, gue nanya ke ibu gue, kemana itu bu dulu yang punya Harry dulu tuh? Apa pembebasan apa segala macam atau para anak? Tapi enggak, pembebasan setelah 7 Juli. Seluruh Juli ya, yang sifatnya mungkin Suara Smith ya atau apa ya, gue lupa ya. Ada beberapa terbitan Smith dan PRT. Oh itu udah nggak ada udah dibakar langsung udah di sana. Di tempat apa dia bilang waktu itu, ibu gua. Gitu. Jadi karena waktu itu situasi depresif ya, ketakutan wajar kan orang tua gitu. Iyalah. Iya. Dia apa ya? Diancam atau dia apa ya? Nah jadi selesai itu terus ya, orang tua gua ngasih ngomong nih ke gua nih, nanti kamu ditemenin sama Om Rum ya, Om adik kandung ibu gue nih yang memang dia waktu itu pada dulu dia advokat kan, gitu advokat. Jadi udah gue datang ke Polda ditemenin Om gue di BAP kan gitu ya, di BAP. Pertanyaan sebenarnya standar semuanya sih. Oh berarti menyerahkan diri gitu maksudnya? Datang ke Polda? Iya. Oh. Karena sudah ada aparat gabungan dan perjanjiannya, gue harus diharuskan datang ke Polda untuk diperiksa. Gitu. Oh. Ya jadi gue kooperatif lah gitu. Karena apalagi orang tua datang menjemput kan gitu. Gitu. Nah jadi gue itu yang memang udah kebetulan dia advokat. Nah dia yang dampingin gue tuh selama di Polda. Pertanyaan standar sebenarnya. Pertanyaan itu terkait soal struktur PRD Smith yang udah ada itu di media massa, udah ada di koran, udah ada di majalah, udah ada di TV. Ya gue jawab aja apa
tanpa perlu membocorkan rahasia organisasi gitu ya, karena pertanyaannya standar gitu, yang gue jawab standar seperti itu juga, siapa pengurusnya begitu, programnya apa tujuannya apa, kayak gitu lah gitu. Yang semuanya itu sebenarnya udah ada gitu sebelumnya di media massa. Nah itu pemeriksaan perdana, akhirnya gue diharuskan wajib lapor. Semua nggak ditahan ya? Enggak, wajib lapor ya 2 kali atau 3 kali seminggu seingat gue ya, 2 kali aja ada, dan itu berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Tapi selama 2 bulan itu gue ditelepon nih ke rumah. Seingat gue siapa yang telepon ya, salah satu dari 3 orang lah ini, apakah, tapi emang 3 orang ini yang suka telepon ke rumah. Tetapi maksud gue yang dia akhirnya bisa mengajak gue keluar dan bertemu, itu gue lupa. Tapi yang jelas 3 orang ini emang suka telepon ke rumah saat itu. Asep, Salamin almarhum, Lukas Kui, dan Dimpet. Sebutan, sikap orang tua itu gimana? Oh iya, ketakutan, khawatir kan gitu ya. Gitu. Jadi pasti. Itu orang tua ini kan Islam kan? Iya. Dia kan pasti dapat dong propaganda pemerintah bahwa PLD, Smith, komunis. Nah itu gimana? Iya. Kalau saat itu nggak terlampau diomongin kalau soal itu, tapi yang jadi fokus itu soal apa? Tapi yang singkat gue juga tidak ditekan oleh orang tua saat itu, bro. Nggak ditekan, tapi yang gue ingat ya, karena sesudahnya pun gue juga nggak disuruh sampai harus keluar, karena mungkin gini, orang tua gue melihat keinginan gue yang kuat. Sampai belakangan ini ada cerita nih, belakangan ada, karena teman-teman kampus gue kan notabene mahasiswa bokap ya, walaupun gue nggak ngambil mata kuliah bokap karena menghindari kepentingan nanti dapat nilai, gue ngambil dosen yang lain. Nah, mata kuliah sama tapi dosennya beda saat itu. Tapi teman kampus bilang ke gue, lu tau gak, tuh bokap tuh sampai ngomong ke kita, kalau lu keluar dari sini PRD, ya ada nazar, keinginan gitu. Itu teman-teman yang notabene mereka teman-teman senat ya, HMI gitu. Jadi mungkin karena udah saking nggak terlampau. Misalnya apa? Udah punya. Ya, sangat sudah ya. Seperti dia sendirian di luar. Gitu bang. Tapi ini saya dapat Mas Yumi ini 2 kan. Satu lagi sih panjang. Orang tuanya sebetulnya agak demokratis ya. Iya. Enggak Ya nggak mengharuskan anaknya ikut bapaknya. bayangan kita kan sebetulnya konfliknya antara Islam dan kiri ini tajam kan, tapi ternyata dari 2 kasus ini terlihat orang Mas Yumi cukup demokratis sama anaknya, pilihan politik anaknya. Iya, karena seingat gue nggak terlampau didesak oleh orang tua untuk keluar, yang harus bahkan diancam gitu ya. Malah konflik yang serius kayak begini nih di tingkatan keluarga itu malah yang dialami Garda. Mungkin karena ayahnya tentara gitu. Karena gini, ada salah satu omnya yang tinggal satu tetangga sama gua, tinggal di Klender. Nah, namanya Pak Semiring, emang di kalangan tetangga dikenalnya Pak Semiring. Gue pikir Semiring, gue pikir biasa, Semiring kan marga Semiring banyak ya. Setelah ngobrol, gue cerita soal, cerita kemana-mana kan, termasuk sejarah gue dulu di Smith PRD. Itu mah ponakan saya, gak ada Semiring. Oh iya bener Pak gitu. Oh iya, itu ponakan saya. Itu dulu kalau dikasih tahu susahnya minta ampun. Sampai saya pengen marah kalau ketemu kumpul keluarga tuh. Saya udah suruh keluar gitu, nggak ada gunanya gitu. Jadi malah keras kalau dialami seperti Garda yang latar belakangnya. Kalau ayahnya tentara gitu ya, misalnya gitu contoh. Tapi ini aku nggak tahu apa ini kasuistik atau berlaku umum. Tapi Daru nggak ya? Daru tentara juga KKO bapak. Oh iya. Tapi kan karena anti Soeharto juga. Ya tapi bapaknya anti Soeharto. Oh iya. Tapi yang aku alami begitu saat itu emang nggak keras tekanan orang tua aku tua itu untuk keluar gitu, enggak ya pada gitu. Nah sampai situ. Jadi pas 2 bulan Mei itu, nah itu gua akhirnya diajak janjian keluar tuh. Tapi dikerjain wajib lapor itu. Gua kerjain ya. Sendiri. Sendiri didampingin om gua terus ya, yang notabene dia advokat kan gitu. Nah sampai satu telepon datang ke rumah, itu telepon entah si Dwi Lukas atau Bimpet atau Asep, janjian kami 2. Nah tapi gue janjian ketemu pertama kali sama Ratri, istrinya Rosso sekarang ya, pada itu padamnya.
Karena memang sebelumnya gue suka ketemu sama Ratri, mereka dulu bertiga kan akrabnya, Ratri, Dewi, dan Rina, trio kuak kuik sebutannya dulu. Iya, kalau gue dengan Alvan dan Nurdin yang lebih akrab gitu, kami bertiga. Yang Susi kan nama satu lagi ini kurang aktif waktu itu isinya, tapi kami bertiga, gue, Alvan dan Nurdin ini paling aktif waktu itu. Jadi kami bertiga suka ketemu bareng. Dari kota kali ya, timur. Nah tadi Kampusnya dekat. Iya, mereka di IKIP dulu kan, namanya IKIP, yang sekarang UNJ. Nah, gue di UNJ ya, itu tinggal naik bis, Iya, cuma 5 menit, paling lama gitu kan gitu. Naik angkot 5 menit, naik motor bisa 2 menit. Nah, jangan sama Ratri, dibawa oleh Ratri ke stadion bola di Depok, ke kampus UI Depok. Oh, Ada stadion bola dulu di situ. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Nah, duduklah di jajaran kursi penonton tuh. Wah, itu datang satu persatu, ada si Lukas, ada Piper. Asem gue lupa ada atau enggak ya. Nah, ngobrol gitu. Terus gue cerita kalau gue nih kemarin wajib lapor gitu. Kaget mereka gitu, terutama Ratri gitu. Jadi selama ini lu kalau ketemu gue kamu masih wajib lapor? Iya masih gitu. Lah kalau sama gue dibuntutnya tuh gimana? Ketemu ke gue gitu lah. Tapi emang pada saat itu status wajib lapor gue udah nggak lagi. Nah ini sebelum ada 2 bulan dari yang gue sebut wajib lapor, sampai suatu ketika udah si gue ingat nama polisi komandannya tuh Carlo Tewu, orang polisi Manado putih ganteng. Dulu dia ya itu di Polda itu jabatannya itu Kabid Reskrim, seingat gue ya, Reskrimum, Reserse Kriminal Umum ya gitu. Nah setelah dia udah berapa lama namanya? 2 bulan pak. Om gue nih yang advokat nih kan, dia kan yang dia jawab, gue hanya kan dia, oh ya, ya udah cukup sampai sini aja. Hah? Salamin. Jadi om gue tuh seneng banget sampai nyuruh gue salamin. lu harusnya berapa? Ya nggak tahu kan, bisa aja Mel tuh bisa 2 bulan, tapi gue yang gue ingat 2 bulan waktu itu, entah sebulan atau 2 bulan, tapi nggak lebih dari 2 bulan seingat gue. Gitu. Mungkin juga cuma sebulan ya pak, mungkin juga karena dalam seminggu tuh kan 2 kali balik laporan gue tuh. Oh, Senin Rabu ya seingat gue 2 kali seminggu. rajin banget lu ke Polda berarti ya? Iya saat itu. Gitu. Nah jadi tapi aman kawan-kawan, karena emang gue nggak membocorkan rahasia organisasi tadi seperti yang gue bilang. Jadi pertanyaan di BAP yang pertama itu pertanyaan standar yang udah ada di media massa sebelumnya, di koran, di terbitan, di TV. Siapa pengurus PRD, Smith, programnya apa, ini itu udah ada semuanya, gue ceritain aja. Tapi kan gue nggak cerita yang hal-hal yang berkaitan dengan rahasia organisasi, sekretariatnya, dan itu terbukti, makanya kawan-kawan merasa aman. Sampai gue bisa akhirnya dipercaya untuk tugas-tugas lain yang rahasia gitu ya, buat dalam tahapan selanjutnya di organisasi saat itu gitu. Kalau nggak salah Agung juga tahu, kalau Agung kalau nggak salah pernah banyak ke rumah kakak gue yang tentara juga dulu pernah. Tapi emang dia tahu kalau hari ini emang beda sikap sama kakaknya. Nah soal 2 Juli itu juga tadi yang gue cerita, kakak gue telepon ke rumah tuh sempat. Ada lucu juga kan, jadi aktif di Pudi atau di PRD, kan ada Pudi waktu itu yang Sri Bintang Pamungkas kan. PRD Kadin. Hah? PRD? Waduh, itu lagi cari-cari semua gitu. Kamu kalau kenapa nanti jangan sebut-sebut nama Kadin gitu. Lah takut juga ntar. Itu tahu tambahnya. Sekarang kakak gue udah pensiun. Udah pensiun, 4 tahun lalu pensiun dia. Tapi dia sempat di salah satu organisasi tentara yang kemarin Februari itu dia bilang begini, sempat ketemu kami kangen-kangenan biasa berapa tahun yang lalu terus COVID. Dulu kasar dulu nggak tahu sekarang paham gitu. Artinya mungkin dia ada ditugaskan di satu unit mungkin ya, yang menyebabkan dia mungkin belajar ilmu sosial politik di situ, sehingga dia paham gitu loh. Dulu tadi nggak paham, sekarang paham gitu. Jadi artinya dia maksudnya dia, ya walaupun dia nggak ngomong kamu benar dulu kan, dia nggak ngomong gitu aja gitu loh. Dia nggak ngomong gitu aja gitu. Nah habis itu kan komando tuh. Iya. Gimana? Terlibat di komando? Oh ya, terlibat. Gua waktu itu penugasannya di Jakarta Pusat. Komandan T-nya waktu itu Faisal Reza. Anggotanya ada gua, Witnyok, si Roni dari Tanah Abang ya, kalau dia emang KMK. Terus ada Kahar, Makassar, ada Dewa, Lukman yang dari Buru kan ya. Lalu ada
Yang dari Yanti Semarang. Yanti Semarang ya. Ya Yanti agak mencolok waktu itu kan ada ya. Salah satunya perempuan kali ya waktu itu dan cantik ya kan waktu itu terutama di Jakarta Pusat ya. Tapi ya Yanti juga nggak bertahan lama kan karena mayoritas kan mengalami demoralisasi waktu itu ya karena ya ditugaskan di teritori yang kalau argumen dari pimpinan yang mendukung struktur komando teritori itu begini, kita tidak meninggalkan pengorganisiran buruh, tidak meninggalkan pengorganisiran mahasiswa, tetapi semuanya diorganisir dalam satu teritori. Ya kalau di teritori Jakarta Pusat misalnya, Jakarta Timur itu ada mahasiswanya, ada kampus yang bisa diorganisir, ya diorganisir di situ. Tapi dalam struktur teritori, artinya dia tidak bergabung. Kalau yang sebelumnya pengorganisiran kan semua sektoral kan gitu. Nah tapi memang ya, aku juga merasakan waktu itu memang ada suasana yang nggak sehat memang. Sejak kalau sebelumnya kan kita tingkat solidaritas ya itu tinggi antar kawan ya gitu ya, karena juga ada musuh bersama. Tapi saat itu juga gue menilai udah ada mulai friksi, udah ada mulai ada perselisihan gitu. Suasana juga udah nggak nyaman. Gue juga mengalami itu. Gitu. Walaupun gue tidak di musuh pimpinan kan di bawah gitu. Tapi gue merasakan itu juga. Misalnya contoh seperti waktu itu penerapan di LBH, si Ruri merasa tersinggung oleh omongannya si Hanafi. Nah Hanafi ini nama alias, nama aslinya Putut, ya kan? Dia yang ditangkap dulu di Puling di Bekasi dulu bareng Budiman, seingat gue ya. Termasuk di penjara juga. Putut Eko siapa namanya? Gue lupa. Putut EA itu Bukan. Untuk BKPN itu. Ya, Yanto. Jadi ada omongan dia waktu itu di rapat. Waktu itu kan Putut itu selepas kapan itu keluar dari penjara, Budiman udah dibebaskan kan. Nah yang ditugaskan dapat penugasan signifikan ini Putut. Belakangan gue tahu kok dia bisa mimpin rapat, dia bisa ngasih arahan, bisa ngasih perintah. Oh berarti posisi dia dikasih oleh partai posisi strategis gue. Belakangan gue tahu dia koordinator kurir. Salah satunya itu. Gitu. Tapi ada omongan dia tuh yang bikin si Rudi tersinggung. Gue takjub juga kok Rudi bisa tersinggung. Karena selesai rapat itu gue sama Rudi kan bareng pulangnya ke sekretariat yang di Potangan, singkat gue ya. Putut ngomongnya gitu. Ya, jadi tersinggung lah ini ya Rudi gitu. Jadi gitu. Berarti struktur komando ini sebetulnya banyak tidak disetujui ya sama kader-kader itu. Ya sebetulnya banyak yang nggak setuju, cuma begini, kalau selepas dari pertemuan yang mensahkan struktur komando itu kan disahkannya, kalau secara keseluruhan disahkan apa ya, terlepas dari mungkin di tingkat bawahnya ya, popornya mungkin nggak selesai perdebatannya, dibawa atas ke tingkat paradenya ya, yang struktur parade BT-nya yang ilegal. Nah tapi di situ nggak ada perdebatan yang berarti gitu. Nah selesai yang mensahkan itu seingat gue di Bogor waktu itu. Gue lupa nama tempatnya, tapi yang jelas waktu itu seingat gue di Bogor pertemuan itu. Gue ingat waktu itu Begi juga datang, Jabo datang ya, Roy juga datang dan gitu. Nah selepas itu kami yang di Jabodetabek balik ke sekretariat yang di Lenteng Agung. Ya, tapi ini Lenteng Agung bukan yang, kalau Camat Gabun kan yang Senit dulu ya. Nah, ini bukan yang Potangan, tapi ada kan beberapa kali pindah sekretariat kan. Sekretariatnya yang saat itu tuh agak kecil tuh, yang setelah dari pertemuan yang mensahkan struktur dari komando. Si Dwi sempat ngomong, atau si Asep sempat ngomong gini, Asep Lemaro. Dia ngomong ke si Lukas, kan ada beberapa kawan lain kan. Lukas, sebenarnya tadi kita tuh mayoritas loh, gitu. Maksudnya dia mayoritas yang tidak mendaki struktur komando gitu. Cuma anak kita ini kalah ilmu, kalah debat sama si Roy gitu. Itu omongannya si Asep. Iya. Si Dwi Lukas kalah tua ya. Iya. Nah kalau diskusi lagi Mas Dwi, kita nih kalah baca buku gitu kan gitu. Gitu. Jadi dalam soal argumen ya kalah. Nah itu jadi ya begitu, cuma ya faktanya mayoritas kawan mengalami demoralisasi kan gitu. Sehingga akhirnya terbentuklah inisiatif pengorganisiran yang belakangan itu dikecam juga oleh Roy. Pernah ada pertemuan evaluasi PT Komando belakangan setelah kejatuhan Soeharto.
karena ada teman yang mengevaluasi itu kan. Nah, ya si Lukas Dwi itu termasuk yang dikecam oleh Roy saat itu, yang bikin Lukas tuh terdiam, karena Lukas tuh di samping gua duduknya. Di depan itu kan kebetulan ada Roy, yang gue ingat ya, Roy, Asep Salmin, ada yang gue ingat dua itu deh, tapi di depan tuh ada sekitar 4-5 orang. Oh, Jago, ya ada. Enggak, Jago udah tangkap kan, tangga tinggi. Yang Lukas dibilang Lukas yang nentuin partai. Ah iya betul. iya tuh. Ya, jadi si Roy menjelaskan kan bahwa sebetulnya struktur komando yang tepat dalam merespon radikalisasi di massa gitu ya. Itu ya dia ngomong terus sampai pada satu kalimat itu yang dia bilang jangan seperti Lukas, komando diketutin aja sama dia gitu kan gitu. Terus si Lukasnya duduk samping gua pikir gue bisa kena nih gitu kan gitu, deg-degan juga waktu itu saat itu ya gitu ya. Tapi alhamdulillahnya enggak gitu. Berarti kalau itu pengaruhnya gede banget. Ya? Roy itu. Roy itu ya iya. Meskipun dia minoritas, dia bisa menentukan. Nah, soal itu sampai tadi kan gue di awal pernah cerita gue sama Maruli itu pernah ke Bandung dulu ya. Jadi ada si Maruli bilang ini nih, Maruli Lampung. Waktu itu kan dia kuliahnya kan ada di Bandung kan, dia sebelah singkat gue ya. Pasundan. Unpas. Udah ada videonya. Iya. Nonton ya. Belum ya. Nah itu yang diajak gua tuh, berdua kami, hanya berdua ke Bandung. Dok, temenin gua ke Bandung kata dia. Ini kita mau ajak teman-teman KM Unpad kata dia, keluarga mahasiswa Unpad. Seingat gua namanya KM Unpad waktu kampusnya. Sampai sana udah ketemu mereka, udah nginep semalam seingat gua atau 2 malam gitu ya. Terus kesimpulannya ini, mereka nggak mau gabung, mereka mau bergabung ke SMIF asalkan selama Daniel Indra Kusuma tuh nggak ada di Senin PRD lagi. Itu kata ketua KM Unpadnya, gue lupa siapa namanya, dia sampai ngomong begitu. Nah itu nyambung dengan tadi omongan lu bro, pengaruhnya Roy ya, yang besar itu gitu saat itu. Nanti gue jelasin tuh. Ya, itu bisa. Ada kabar. Itu singkat gue waktu itu. Jadi ya artinya kami pulang dengan ini, terutama Maruli ya, karena Maruli yang dia langsung lobby kan gitu. Gue waktu itu kan posisinya pasif kan, yang aktif Maruli kan gitu. Ya dengan kecewa gitu kalau nggak bisa ngajak Unpad kayak Unpadnya untuk gabung ke SMIF gitu. Nah itu gue nggak tahu lagi setelah itu perkembangannya bagaimana ya, terutama yang di kain Unpadnya gitu, karena waktu itu ya macam-macam lah penugasan, ada bikin di guru gitu juga, termasuk komando yang masuk ke kantong-kantong komisi kota gitu. Tapi sebenarnya triggernya itu karena ada beberapa kejadian sebelumnya yang mungkin lu berdua juga udah tahu kan, kalau memang analisanya karena bukan analisa, jadi awalnya karena dulu kita mengadvokasi membela PDI Megawati dulu sebelumnya, yang masanya itu banyak dari komisi kota ya. Nah, gitu. Kejadianlah Tanah Tinggi. Ya. Situasinya lebih represif dari 27 Juli. Ya, dari diculik. Sampai sekarang kan orang tidak. Nah, gimana posisinya? Nah, posisi kabur lagi. Nah, gue nggak. Kalau waktu itu masih terus aktif. Jadi posisi gue saat itu gue ingat betul di RH Red House. RH itu Red House. Kenapa sebutannya Red House, rumah merah? Mungkin karena ini kali. Entah benar entah enggak ya. Tapi yang pasti di situ yang itu rumah besar. Ada beberapa kamar di dalamnya. Nah, yang tinggal di situ yang ngontrak itu kawan-kawan mahasiswa yang memang mereka tuh tidak asing dengan literatur kiri. Gitu. Ada mayoritas dari fisik. Ada Dogi, ada Carlos, Carlos tuh panggilannya udah Lulas, terus ada Reinhard, Renner, ada Jawon, ada beberapa nama. Iya, semuanya masuk UI. Gitu. Mayoritas dari fisik. Ada sebagian fakultas hukum itu yang, tapi dia nggak tinggal di situ, setahu gue nggak mau pakai. Sami. Yang di partai hijau tuh. Sami, Jimmy. Nah iya. Ini ya. Nah itu jadi gue pagi-pagi itu setelah kejadian itu ya, TT itu ya, besoknya itu. Tapi gue belum tahu di hari TT itu kejadian, gue belum tahu. Gue tahunya tuh besok. Kenapa? Karena besok paginya itu pagi-pagi gue dibangunin sama saya. Loh,
gue itu udah lebihnya kan gitu. Karena gue makanya sama-sama demoralisasi kan gitu. Dari Jakarta Pusat karena Kamu ke Depok. jadi Depok tuh salah satu tempat itu jadi salah satu pusat koordinasi bayangan gitu loh. Gitu. Untuk kami waktu itu yang bergerak di sektor mahasiswa sebelumnya untuk koordinasi gitu. Nah itu soal organisasi mahasiswa nanti setelah itu ya sampai pembentukan Komrad ya. Komrad menjadi LMND gue nggak ikut karena gue ditugaskan di legal untuk PRD 99 waktu itu kan. Nah, jadi gue bilang si Asep bangun, mungkin belum cuci muka juga mungkin gue itu udah diajak kubur Mas Asep. Ini gini, ini kena ini jasin pendek, jadi ada kejadian ledakan tinggi terus kena, gitu, mukanya parah. Nah itu kan maksudnya di hari itu gitu. Cuma ada di situ ya? Ada Semua lah salah. Roy ada di situ. iya ada. Nah kena itu dan mukanya parah gitu. Sekarang ada di rumah Masuk UI senior ya yang mungkin seangkatan dengan Asep tapi dia nggak mau gabung ke Smith PRD. Sekarang anggota DPRD dari PDI Perjuangan di kota Depok, DPRD Depok masih sampai sekarang. Si Asep dilariin ke rumah dia ini, ke kontrakan ke kosan maksudnya. Nyokap gua kan dokter, dok bisa nggak bantuin apa Asep? Nyokap gua sampai gue sekarang aja gue di Smith PRD nggak direstuin gitu kan jawaban gue kan gitu. Emang nyokap gue dokter kan gitu. Nggak bisa lah, gue bilang gitu. Ngomongnya gimana? Gue bingung gitu kan gitu. Nah, udah sempat. Tapi yang gue ingat gue nggak sampai tuh di bawah. Kisah. Kalaupun gue sampai, gue hanya di depan kontrakan siapa namanya anggota DPRD Depok ini sekarang nih. Namanya gue lupa. Nah, jadi hanya di depannya itu aja. Yang masuk ke dalam tuh Asep gitu. Gue sama Dwi Lukas atau Wiknyo. Sama Wiknyo udah paham ya. Karena Wiknyo kan satu angkatan juga sama Asep ini kan. Gue sama Wiknyo ngajak pergi. Wiknyo ngajak gue pergi ke beda. Entah balik ke RH atau ke tempat gue lupa deh waktu itu. Gitu. Nah, jadi sejak itu gue tahu rupanya perbedaan tanah tinggi. Tapi masuk akal karena sebelumnya gue pernah ketemu Suyak. Nah, gue pernah ketemu Suyak itu di salah satu rumah kontrakan. Tapi sorry gue nggak bisa sebut namanya karena nanti mungkin kalau gue sebut gue belum izin ya ke dia ya gitu untuk menyebut nama dia. Tapi ini perempuan tahun ini gitu ya. Nah, jadi gue sempat main ke rumah teman kawan perempuan ini. Terus dia punya usaha kontrakan. Kawan perempuan ini bilang ada Suyak kata dia. Gue kaget Pak, Suyak. Lihat tuh bang, benar sih Suyak. Pas buka pintu dia telanjang dada kan ngobrol sama teman. Nah dia cerita, aku di struktur PB cuy. Dia struktur PB, perjuangan senjata. Itu ada struktur komando itu ada satu struktur PB. Nah belakangan gua tahu PB ini yang merakit bom itu gasnya. Seperti itu saat itu. Berarti perumusan soal bom itu nggak ngerti ya? Nggak ngerti, gue nggak. Jadi waktu itu kan juga kalau di tingkatan teritori kota itu diskusinya itu baru sampai pada bahwa kita masuk ke kantong-kantong komisi kota, mau organisasian, ya mau langkah-langkah organisasian lah gitu, ngobrol sederhana soal masalah mereka kayak begitu-gitu itu ada panduannya tuh, dibikin resmi oleh pengurus komando pusat itu dibikin itu, gitu. Metode pengorganisasian. Iya metode pengorganisasian itu gitu. Jadi dengan adanya kejadian itu, walaupun emang betul gue juga tahu sebelumnya emang ada struktur PB, ya kan gitu. Tapi waktu itu pikiran gue PB itu lebih, kalaupun pengen buat bom itu bom molotov kalau pikiran gue saat itu ya, gitu yang nanti mungkin karena ini pernah terjadi pada saat dulu waktu Semanggi. Iya. Boleh waktu pas di dalam kampus Atma, boleh ada salah satu kawan, sorry gue juga nggak sebut namanya karena nanti dia berkeberatan. Cuy, lu mau mana? Kita mau bikin molotov cuy, gitu. Aku pikir sebatas itu, gitu. Tapi itu kan Semanggi kan setelahnya kan. Iya. Gitu. Jadi Itu yang lu kasih cerita, bikin molotov ya. iya. Ambil dari pom bensin depan sini, kan dari pom bensin. Iya.
Tapi kalau yang Berarti nggak sempet kabur ya? nggak sempat dan emang nggak pengen kabur. Gue nggak pernah kabur selama aktif di Smith Traders tetap di Jakarta. Didatangin lagi nggak rumahnya? Nggak. Orang tua gimana? PRD lagi nih. Ya, nggak ada lagi polisi datang ke rumah-rumah. Kalau setahu gue ya, Dwi juga nggak begitu, gitu. Agung juga nggak begitu. Paling di awal-awal Juli aja. Tapi waktu pas yang komando setahu gue nggak. Nah ini disamperin rumahnya Lukas kalau nggak salah ya. Iya, Lukas tuh 2 kali didatengin. Oh gitu. Heeh. Kapan dia? Oh ya mungkin enggak. Kalau gue nggak. Enggak. Kan dia tertib lapor. Iya mungkin ya. Gitu. Kalau si Lukas emang paling pulang ke rumah hanya kalau pas lagi dia pengen gitu ya. Kalau gua kan mungkin saat itu Peja sih udah kayaknya rumah Peja tuh waktu di tahun 97 ya. 97 akhir baru ada Peja. 98 awal kan udah Peja. Kalau disuruh pulang ya pulang. Gitu. Berarti setelah itu kan mulai ke 98 ya? 98 Masuk ke tadi Komando. pembentukan SKMJ. Enggak. Oh sorry sebelum ke situ gini. Ini gue juga mau ralat juga nih apa statementnya Boy tapi sedikit. Kalau yang di aksi pertama kali Hari HAM Sedunia 10 Januari 96, 10 Desember. 10 Desember 96, Mulai sedikit orang itu ya, Sedikit sebentar. orang, iya. gitu. Nah, itu kalau Boeing bilang kalau di interviewnya kan itu soal isu PDI kan. Tapi yang lebih tepat memang soal bebaskan Budiman dan kawan-kawan dan kader-kader PDI waktu PDI Megawati yang ditangkap. Nah, 124 itu lebih ke situ isunya, jadi bukan hanya isu PDI. Sedikit aja sih untuk koreksi, mungkin Boeing lupa ya kan gitu. Nah itu kan disusul dengan aksi-aksi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu. Nah ini sebelumnya lagi ya gue teringat gitu, yang di situ semua peserta aksi waktu itu pas di putusan vonis Budiman itu semuanya dibagikan ke kepala warna merah, tulisannya itu demokrasi atau mati di tulisannya itu gitu. Nah waktu itu yang subjek korot gue lah, jadi korot iya korot ya, jadi korot ya udah gitu. Nah tapi ada beberapa juga yang hadir selain Smith Beda, ada beberapa Pipit Pijar, beberapa ya yang ikut bersolidaritas kan gitu. Nah itu sekretariat Smith Jabodetabek gue ingat waktu itu di Pasar Minggu dekat Ragunan. Dekat Ragunan tempatnya tuh di dekat sekolah Smith itu, sekolah menengah industri pariwisata tuh. Kenapa gue ingat di situ karena aksi yang kami waktu itu yang di sidang vonisnya Budiman itu direpresi gitu. Karena itu kan banyak ya, itu kan aksi akumulatif dari aksi-aksi sebelumnya. Kan rangkaian proses persidangan kan ada beberapa kan. Nah yang kami udah mulai aksi di situ di tiap sidang, nggak setiap sidang dari awal sih nggak gitu, ada beberapa kali. Puncaknya di sidang vonisnya Budiman. Aksi itu depresi yang gue ingat juga Mugiantonya sekarang Wamentan ada di samping gue waktu itu, naikin itu spanduknya naikin, dia bilang gitu, spanduk ya bebaskan Budiman dan kawan-kawan segala macam gitu. Lalu main sama Tigo Mugi, soalnya kan dia kan tugasnya kan di luar negeri kan, HI-nya, militer deh kan gitu. Jadi, nah itu aksi di depresi, ada Anom juga ada tuh di interviewnya Boeing, cuma Anom yang dimaksud ini Anom bukan Anom Astika, pengurus pusat PRD bukan, tapi Anom mahasiswa Unas yang ayahnya tuh PDI Megawati, yang bisa kita organisir, kita rekrut waktu itu. Ya, dia dipukul kan, ketangkep, dipukul sama petugas polisi, si Indra JP ya, sekretaris Smith Isip dulu ya, Smith Isip yang belakangan dia jadi sekjen KNPD kan. Nah ketumnya Nur Hikmah, tapi Nur Hikmah ketum kedua. Ketum pertama itu yang koordinator KKK 124. Nah gue lupa namanya tuh, tapi kan ada yang aktif, digantikan oleh Nur Hikmah jadi ketum sekjen si Indra JP. Kalau singkat gue begitu. Nah Indra JP teriak ke gue karena larinya bareng kami kan, cuy Anom cuy, kena cuy, ketangkep cuy, teriak histeris sih. Gue bilang udah nggak mungkin kita selamatin, kita nyelamatin diri kita juga gitu. Nah lari bareng sama Indra JP, gue naik angkot ke darang bis segala macam, sampailah di sekretariat kami yang di dekat Ragunan. Nah di situ gue kaget pas ke dalam, gue lihat ada Tovan Guneman, aktivis hijab. Oh, Topan juga ya. Iya, Jabaya gitu.
halo Pri, oh iya Van gitu, karena gue sama dia akrab juga kan, gitu. Sampai kemarin waktu pas di Pilpres 2014 lah itu kan kami kan sudah ketemuan. Terus gue ngajak si Dwi Lukas ke dapur ngobrol, si Opan, bukan hijab, bukan aja, sini PRD aja, dari sini sekarang nih, gue kan bertanya dengan polos mungkin waktu itu ya gitu ya. Oh bapak cuy, dia udah sepakat sama kita. Itu jawabannya si Dwi Lukas gitu. Maksudnya sepakat dengan program-program kita waktu itu ya, PRD waktu itu. Nah jadi ya itu begitu. Nah tapi memang yang bisa gue lihat dari wajahnya Topan tuh dia wajahnya ini juga sumringah kayaknya bisa kumpul. Ya itu di situ lalu apa lagi Pembangunan gerakan mahasiswa buat ya itu nyambung dengan tadi tuh dengan demoralisasinya mayoritas kawan-kawan kader ya yang di komando komando sehingga ada inisiasi. Jadi ini di luar perintah partai dan di luar perintah partai gitu. Jadi teman-teman yang sebelumnya mengorganisir buruh mereka mengorganisir buruh di bawah inisiasi Asep. Gitu. Oh, berarti balik lagi ke sektor masing-masing sebelum. Iya. Gue juga begitu gitu kan gitu. Diinisiasi oleh Lukas, Dwi gitu. Iya. Okay. Sampai terbentuk Komrat karena gini evaluasinya juga waktu itu kenapa terbentuk Komrat juga karena gua dan kawan-kawan yang di kawan-kawan Perade ya yang di komunitas asosiasi Jabodetabek juga tidak leading kan gitu ya. Tapi memang wajar tidak bisa leading karena gini itu pengaruh Adian itu dalam beberapa kali rapat itu memang kuat. Yang gue ingat waktu pas rapat dulu di IAIN itu, ini sebelum pidato Soeharto ya, di IAIN Ciputat, Adian itu ngomong begini di rapat. Udah saatnya kita nih bikin banyak terbitan selebaran. Jadi terbitannya bentuknya selebaran. Perlu aksi yang beruntun. Udah jelasin. Udah mati sih ini sama dengan kita sebetulnya gerakannya PRD gitu udah mati gue ya. Nah, sempat waktu itu gue ajak dia ngobrol ke dia kan, gitu, membahas itu juga. Tapi dia bilang ya kita ngalir aja lah gitu. Jadi dia memang sudah dominan kalau ngajarin makanya pada saat komunitas asosiasi Jabodetabek itu pun berubah nama bisa menjadi Porkot kan karena pengaruh dia juga kan total gitu. Walaupun di perjalanannya nanti ada split lagi ada Pamret ada Morbas. Ada front kota juga kan, front kota Eli Salmo ya, motornya Yasen gitu. Jadi Komrat ya berarti kawan-kawan mahasiswa yang bisa diorganisir oleh kader PRD saat itu. diam-diam itu. Iya. Pada akhirnya tahu nggak partai? Tahu, ya tahu. Ya tahu lah. Nggak tahu kan aku maksud gua dia sudah besar nih, tetap disuruh ditinggalin juga nggak? Nah itu milih lagi. Nah, waktu itu ada pertemuan di rumahnya Dogi ya, di dekat Romangun, gue lupa persis nama. Rumah Dogi mah Rawasari. Ya Rawasari ya. Pertemuan rumah Dogi itu Asep, ada gua, ada Ian ya, ketua Komrat yang pertama, Sofian Ian. Sekarang komisaris di bawah ini ya, di bawah nama Pospera kan dia. Iya. Di bawah nama Dian ya. Kalau sejuta umat. Iya, kalau sejuta umat. Lalu ada Rena Carlos. Nah, pembahasannya waktu itu begini jadi KPU dimintain laporan kader-kader yang bekerja di KPUI, ya kan? Ada Dogi, Carlos, Rena. Nah, tapi sebelum KPUI ditanya dulu di Senat. Nah, mereka bilang Dogi, Carlos, Rena bilang di Senat mereka nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat banyak. Karena Senat mahasiswa itu jadi mayoritas banyak didominasi oleh kader-kader PK. Ya, kan belum ada PKS ya. Mereka nyebutnya kader kami lah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kayak gitu. Maka saya tanya, kalau di KPUI gimana gitu. KPUI ini main senior yang itu. Jadi orang senior juga kuat. Sama, kita juga nggak ada berbuat banyak. Terus terus ada opsi gimana kalau teman-teman KPUI gabung ke Komrat gitu. Kan Komrat udah berdiri waktu itu.
mereka nggak mau nih. Bukan KBUI-nya, KBUI kan nggak bisa mereka mempengaruhi secara organisasi, tapi kawan-kawan di Mahasiswa UI yang diorganisir oleh kader-kader PRD ini, Dominic Trainer, diintegrasikan ke Komrad gitu. Tawarannya mereka juga nggak mau gitu, karena pertimbangan apa, ya mungkin Komrad ini udah berdiri duluan, terus mereka baru belakangan kayak semacam gitu ya, Eksistensinya masih ada. agak sulit di situ ya di situ. Nah itu juga akhirnya yang melahirkan LMND di kemudian hari yang itu. Jadi teman-teman yang bekerja di UI, kampus UI, Komrad dan lain-lain dari berbagai daerah gabung dalam LMND. Nah kalau untuk LMND-nya aku udah nggak ikut proses karena pemilu 19 gue ditugaskan di PRT suatu partai Jabodetabek. Kalau yang resminya sih PRD Jakarta kan. Tapi kalau yang untuk internal kan kita tetap koordinasi Jabodetabek. Nah waktu di 99 itu dikerjain nggak ikut pemilu itu? Dikerjain itu ada kampanye, ada apa? Mobilisasi suara buat ke pemilu. Dikerjakan, semua dikerjakan kapannya. Cuma memang yang tak kenapa ya putusan pimpinan itu, ya kan banyak yang kaget kawan-kawan kader juga ya. Slogannya boikot pemilu atau coblos PRD, jadi mendua begitu kan, mendua gitu. Dan memang terbukti walaupun itu dijalankan tapi kan nggak serius banget gitu ya. Misalnya contohnya daftar caleg untuk DPR RI pusat itu nama Budiman dan kawan-kawan pengurus pusat itu ada di urutan buntut, seingat gue mulai dari urutan ke 11, 12, 13, 14, 15. Yang urutan atasnya tuh kawan-kawan kader termasuk gua, lalu Eti waktu itu juga yang termasuk kader Komrad waktu itu ya. Belakangan dia nyalek PKB kemarin 2008 nggak terpilih, tapi dia nyalek PKB di Banten. Eti ini ada kader Komrad karena dia khasnya karena dia berjilbab kan, gitu, jilbab sakti. Mungkin satu-satunya di Jakarta ya, Jabodetabek ya yang dia sebagai mungkin. Itu jadi Eti Kuncolo. Nah dia caleg DPR RI nomor 1 nomor 1 untuk DPR Jakarta gua gitu. Jadi kan itu pertanyaan, kok kan kader yang di bawah malah jadi caleg DPR nomor pertama, sedangkan kawan-kawan pimpinan pusat itu di nomor urut 10 ke bawah. Oh itu dari pengurutannya dari pimpinan berarti, maksudnya dari instruksi maksudnya. Iya, itu udah disusun oleh pimpinan pusat. Kenapa? Tetapi maksud gua, kalau mengikuti serius, sangat serius, harusnya kan nama Budiman Sujatmiko seharusnya nomor urut 1. Iya. Iya maksud gua. Iya dong. Jadi urutannya itu memang ditentuin dari. Iya. Tapi ya gua nggak tahu. Yang jelas waktu itu kan masuk gini. Gua nggak tahu jelas itu keputusan dirumuskan apakah barengan antara Budiman Sujatmiko pengurus pusat yang berada di penjara dengan KPP PRD saat itu. Kan ada lagi kan komite pimpinan pusat PRD. Ya kan gitu. Nah, apakah dirumuskan bareng sama dua unsur ini ya kan gitu, atau hanya KPP PRD yang memutuskan waktu itu. Nah, gua tidak tahu pasti gitu. Nah, gitu ya. Tapi yang jelas nama Budiman Sujatmiko dan pengurus pusat itu Kaso Reza dan lain-lain itu ada di urutan nomor 11 dan bawah ya. Yang nomor urut 1 ke 10-nya kader-kader yang menengah seperti gua dan Eti itu gitu. Kampanyenya ngapain? Tapi gue nilai mungkin kalaupun nggak serius itu wajar karena waktu itu masih gamang ya memasuki proses elektoral itu karena kan Pertama kali ya? mengikuti ya sebelumnya pergolakan itu ya, pergolakan yang tadi gue sampaikan dan juga yang kalau berdua udah tahu juga tentunya kan dari berbagai literatur termasuk interview kawan sebelumnya ya yang luar biasa begitu. Jadi pada saat masuk ke proses pemilu itu gamang ya, yang terkesan nggak serius itu karena lebih ke gamang gitu ya, itu belum siap, wajar kalau belum siap sepenuhnya. Gagal. Iya. Habis fase itu
masuk ke itu kan splitnya PDS kan. Iya. Jadi mulai dari ada, gue baca di terbitan, gue lupa nama terbitan partai waktu itu ya namanya. Tapi bukan pembebasan, karena kalau pembebasan kan itu kan buat eksternal. Ini yang internal. Oh kayaknya ini kayak sepertinya itu risalah rapat atau notulensi rapat. Jadi ada disebut diputuskan adanya faksi non permanen, gitu ya. Faksi non permanen itu disebut nama-namanya beberapa. Ya kan? Intinya mereka kalau membaca dalam usaha itu menyebut bahwa soal partai terutama pengurus pusat dinilai tidak demokratis, tidak sendem lagi, seperti kayak semacam begitu. Nah, gue itu memang salah satu yang merasakan situasi yang memang tidak lagi bersahabat seperti sebelum-sebelumnya. Ada terasa ya, walaupun tidak sampai membuat, tapi pusing juga waktu itu bro. Ada pusing merasakan suasana batin yang kok gue kalau sama dia kok nggak bisa seperti dulu lagi misalnya ngobrol misalnya gitu ya. Perubahan sikap atau Perubahan sikap, lalu ada beberapa contoh juga ada beberapa. Nah ini juga salah satu faktor. Kan PRD 99 menghasilkan beberapa CA kan, calon anggota sampai dilantik ya anggota baru. Yang anggota baru ini langsung masuk ke kepengurusan. Nah ini juga membuat kekecewaan juga di kalangan kader lama, termasuk gua salah satunya gitu. Mereka yang baru masuk bisa jadi pengurus dan dengan egonya itu memberikan arahan-arahan perintah-perintah itu terasa, itu terasa banget, gitu, itu terasa banget kayak gua alami gitu ya. Nah ini pengurus pusat menilai mungkin karena mereka aktif, mereka pandai di bidang tertentu gitu ya, itu dan aktif. Posisi mereka lebih aktif itu kan wajar karena mereka baru, semangatnya baru kan. Nah dibandingkan kita kader lama yang tentu sudah menjalani pergulatan yang luar biasa dalam pertarungan melawan kediktatoran itu. Dan seperti misalnya gue nih, waktu itu ada keharusan menyelesaikan kuliah. iya. Nah hal-hal subjektif personal seperti itu kan gitu. Nah kalah dengan mereka yang memang lebih aktif saat itu yang baru lah. Jadi itu. Tapi kalau itu kan waktu itu yang gue rasakan tentu berbeda dengan yang dialami kawan-kawan pengurus pusat yang disebut vaksin non permanen. Walaupun memang sebelumnya ya itu tadi tentang adanya perdebatan struktur dulu itu ya, Komando. ya atau tidak kan gitu ya, pada organisasi sektoral. Ngembet apa ngembet turunan. Ya lo berarti bukan cuma soal ikut pemilu atau boikot pemilu ya, sebelumnya dari komando itu. Kalau lebih ke perdebatan sengit yang sangat serius sih memang di situ mulainya. Kalau sebelumnya kan ada perdebatan tapi kan yang sifatnya teknis, mulai dari kalau yang setahu gue ya dari diskusi ngobrol dengan Pak lama itu ya, pembentukan PRD. Tapi kan dulu kan juga ada faktor dulu juga pemecatan dulu waktu pas zaman persatuan ya kan, karena mereka dinilai kan tidak sejalan dengan visi-visi PRD yang merupakan partai kader yang berbasis massa gitu ya. Mereka tidak lagi terlalu aktif mendukung aksi kegiatan pengorganisasian massa, aksi massa. Yang dipecat ini yang gue dengar ya, waktu itu belum bergabung kan gitu ya. Timur utamanya. Mungkin juga ya Fernando Manula ya, lantas Tupac Sitorus ya, lalu ada Sugeng Bahagia kan, 3 nama itu yang dipecat. Ya mungkin aja gitu. Saat itu kan gue belum bergabung, belum terlalu tidak tahu pasti. Nah, tapi pada saat lagi prosesnya, nah sampai Budiman aja dipecat oleh pengurusan PRD saat itu, statusnya terakhir Budiman itu dipecat kan di PRD. Budiman pecat mah. Ada saya. Zaman dulu iya. Iya. 2002 Iya kan? apa 2000? Itu kongres itu. Ya, Kongres Raja. masalah 3 kan iya. Berarti ikut split nggak? Aku ikut. Aku waktu itu karena diajak Agung ikut ke PDS gitu. Banyak ke PDS itu. Iya, ada beberapa nama ya. Ada beberapa nama, termasuk waktu itu yang disebut Pak Reza waktu itu akan bergabung, tapi ternyata pada saat lagi rapat pertama itu Reza nggak datang. Entah kenapa nggak datang. Akhirnya yang bergabung kan kalau di
pengurus pusat PDS itu ada si Kunusen Poto, ada Henry Kwok, Idan Hasim, ada Megi ya yang dulu ya aktif di terbitan-terbitan kan, termasuk pembebasan gitu. Dulu juga pernah jadi komisaris Telkom dulu, relawan Jokowi 2014 gitu. Dulu jago kadernya ada gua, ada Agung, ada Daru. Gitu. Tapi Danu bilang dia nggak terlibat perpecahannya, tapi dia bergabung ke PDS setelah PDS-nya ada. Iya sama, gue juga seperti itu. Oh gitu. Iya. Berarti proses splitnya pertarungan sama Kalau- PLD-nya enggak? Kalau itu gue baca dari notulensi rapat, yang gue pokoknya bisa dapetin itu bisa gue baca itu. Rapat KPPPRD yang termasuk menyebut adanya vaksin non permanen kan waktu itu. Ada berapa nama yang disebutkan di vaksin non permanen itu. Nah, jadi gitu. Udah berjalan PDS pun split lagi. Iya. Ya, udah tahu ceritanya. Jadi PDSO. PDSO ya. Nah itu udah sampai di situ akhirnya gue sudah balik lagi ke kampus menyelesaikan kuliah. Berarti nggak ikut split di PDS. Sampai situ gue berhenti udah. Kegiatan gue di yang disebut kalau ini gerakan rakyat ya gitu, itu gue berhenti di situ. Ya gue balik ke kampus. Karena kadang merasa lelah juga gitu dengan beberapa kali split gitu ya. Karena gue ngebayangin sampai sedemikian parahnya juga ya, sampai ya gini, Agung kawan gua, tapi kalau dengar si Kun cerita ngomong misalnya bilang kalau Agung tuh luar biasa nyerang dia itu gue juga ini juga ya, karena rasa gimana gitu sampai ya udah. Dan gue juga ada harus menyelesaikan kuliah gue juga ya gitu ya, 9 tahun kan gitu, baru selesainya gitu jadi balik dan nggak aktif nggak ngikuti lagi. Walaupun sekali gue masih suka datang, kan si Agung kan membentuk ilalang itu ada organ KMK di mana, di Mampang Perapatan gitu. Waktu berasal lagi mereka ada masalah banjiran diorganisir oleh Agung, dibantu ya, atas dibikin warga-warganya ilalang. Oh berarti Agung itu nanti jadi PDSO? Enggak, ilalang itu setelah PDS. Yes, ilalang itu terbentuk setelah. Ilalang tuh ini aja organisasi lokal ya, gitu. Mungkin di tingkatan Jabodetabek, tapi awalnya karena organisasian warga yang, seingat gue ya, tak benar-benarnya nanti interview Agung kan bisa. Seingat gue warga yang kebanjiran dulu di Mampang. Gitu. Nah itu bisa di. Kalau Agung memang salah satu kawan yang jago memang organisir. Gitu. Dulu yang gue ingat juga salah satunya Sereda Tambunan kan di 2014 dulu pakai itu ya, BlackBerry kan. Dia WhatsApp gua, intinya dia minta bantuan untuk bantu dia jadi tim ses di dapil dia dulu di atas selatan DPRD kan. Gue bilang, gua tinggal lahir besar di Jawa Timur itu, kalau untuk Jakarta Selatan itu ada Agung, karena dia jago organisasinya, lu ngomong ke dia. Aku bilang, oh iya aku udah ngomong ke dia kemarin, tolong kau kuatkan katanya gitu. Karena dia tahu gue dengan Agung akrab kan gitu. Oh iya siap. Dan terbukti saya terpilih ya, dibantu oleh Agung dan organisasi relawan kesehatan ya kan gitu. Ya tapi satu periode aja dulu kok nggak pasti ya kenapa di periode kedua dia nggak terpilih. Tapi sekarang udah kan? Ya enggak. 2019 enggak, 2024 juga enggak terpilih ya. Nah berarti setelah nggak aktif itu sampai sekarang nggak aktif. Katanya kemarin di barang Boeing nggak? Ya saat ini. Kalau tempo hari di 2019 sampai 2024, gua salah satu staffnya Habibur Rahman di DPR RI. Karena Habibur Rahman kan nyalek di dapil Jakarta Timur. Ya kan dulu gue bangga Habib kan gitu. Nah setelah ketemu gue jelasin kalau gue lahir usaha Jawa Timur, dia langsung aja gabung bantu dia. Nah setelah ini gue jadi salah satu staffnya kan di DPR. Kalau kawan expert yang ada di sana itu ada Riki Tambah, ada Nasir Mustaman ya, alias Inci gitu.
lalu tambahan ada Victor Da Costa. Tapi Victor dulu kalau gajinya di periode itu 2016-2024 itu di luar yang resmi. Pribadi berarti. Iya, pribadi. Kalau yang sekarang mulai 2024 sampai 2029 nanti dia resmi. Sekarang di KPBI bareng Boeing. Iya, karena gua sama Boy emang akrab dari dulu ya, perkawanan dulu itu ya. Dan mungkin ada apa faktor sama-sama orang awak gitu ya. Kalau ibu gua kan Minang, ayah gua Jawa kan. Gitu, jadi ada faktor itu juga. Walaupun nggak terlalu dominan juga kalau ngobrol sama Boy mah tetap agak Indonesia aja kayak begini sekarang gitu ya. Tapi mungkin gua nilai Boeing termasuk salah satu yang konsisten kan di gerakan rakyat gitu ya, langsung dia bisa terus eksis jadi ketum KPBI kan gitu. Nah terus tiap hari sempat gua bilang ke dia apa ada gabungan di KPBI di mana kayak tahun di mana gitu kan gitu. Ya udah cuy, lu kan sarjana hukum di bidang hukum aja gitu. Oh iya oke. Ya jadi gitu. Di Partai Buruh juga tidak? Enggak. Oh, Tapi KPBI gitu. Termasuk tempo hari gue ada teman gue ini, sahabat gue ini simpatisan PRD juga di masa lalu, cuma dia nggak bisa aktif karena ya itu fokusnya saya kan kuliah juga gitu ya, gitu. Jadi pengusaha menengah. Nah dia punya kerabat yang kerja di BUMN gitu ya, salah satu BUMN yang serikat pekerjanya mengalami masalah. Nah termasuk tempo hari gue ajak ketemu di sini dengan gue dan para pengurus KPBI dicarikan solusinya nih wah ini gitu. Nah gitu. Udah sampai di ujung. Iya. Sampai di ujung udah. Kalau sekarang terakhir Ya. lihat kondisi hari ini soal gerakan kiri yang kosong gimana? Kalau menurut gua begini, memang tidak ada syarat-syarat materialnya yang seperti dulu ya. Makanya ini mungkin menjawab juga. Sorry to say, banyaknya terlepas dari ini ya sejak yang lalu ya. Beberapa ini kawan-kawan senior ya yang ada di partai-partai besar ya. Nah, tapi kalau untuk gerakan kiri saat ini gua memang tidak update, jujur. Gue nggak update, tapi kalau kita belajar sejarah, memang ini juga omongannya si Daru sebenarnya. Daru pernah bilang di mana-mana gerakan kiri itu takdir sejarahnya itu dua, kalah, gagal, atau hancur kata dia gitu. Di ujung kalau dia bilang. Tapi Daru tetap aktif sih, itu ya itu karena keyakinan ideologi ya. Keyakinan ideologi kan kita tahu kan nggak bisa dihilangkan kan gitu, ya kan. Ya. Tapi setidaknya misalnya contoh di KPBI ini ya, mungkin gue merasa nyaman karena dia tidak meninggalkan tradisi perjuangan itu. Yang perjuangan kalaupun itu mau disebut diri ya, kan tidak anti, kan gitu. Itu lama Kompolnas juga bintang merah. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk emang gue tahu ada beberapa wadah anak pemuda sekarang yang bergiat di situ, tapi memang jujur gue nggak update. Nggak tahu banyak. Jadi ya, tapi kalau untuk situasi politik saat ini memang tidak tersedia syarat-syaratnya saat ini. Entah kalau ke depan kalau misalnya ada syarat-syarat seperti dulu ya, situasi kondisi politik nasional yang pemerintahan ini menjadi tata otoriter ya, yang sangat menindas. Itu mungkin lain soal ya. Gitu bro. Terima kasih waktunya. Iya, sama-sama. Nanti nama-namanya sebutin tadi kalau ada kontaknya. Oh ya siap. Iya siap. Buat nanti di interview berikutnya dia. Ya siap. Oke, thank you ya. Ya.